Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Tanti di podcast Kedai Pak Itam, Kelakar Pak Itam. Insya Allah yang udah ke sekian kalinya, mudah-mudahan tema-tema menarik ini bermanfaat bagi para pemirsa. Baik, kita sudah kedatangan tamu malam ini, yaitu dua bapak-bapak nih yang menjadi narasumber mengenai ketahanan pangan. Ketahanan pangan tuh apa sih sebetulnya ya? Apakah meliputi sembako gitu ya? Ini tahunya ibu-ibu tuh sembako, atau sekedar masalah tanaman di pekarangan rumah ya. Beberapa waktu yang lalu sudah ada episode dengan ibu-ibu petani, sekarang dengan bapak-bapak petani begitu. Ya, mungkin langsung aja malam ini sudah ada Bang Sutami, mungkin beliau memperkenalkan diri, beliau ini apa, bagaimana yang sudah pernah dibuat gitu ya, dan Pak Adiwira ya. Insya Allah nanti ada beberapa kawan-kawan juga akan hadir, tapi kita mulai dulu deh. Kayaknya kalau ditanya bisa 1 jam Bang Sutami bisa ngejelasin semua hal gitu ya, katanya cukup sendiri pun cukup gitu. Tapi pasti semua orang punya kreativitas, pernyataan diri bahwa ketahanan pangan tuh ini gitu. Silakan Bang Sutami. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya pada malam yang sangat baik ini bagi kita untuk bercerita sebenarnya di sini, ataupun kita berdiskusi atau sharing mengenai istilahnya itu apa itu tentang ketahanan pangan. Mungkin sekarang kita banyak mendengar tentang ketahanan pangan. Jadi sebelum kita mengetahui tentang ketahanan pangan ini, ada baiknya dulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Sutami Sani, saya ownernya Demam Barongan Sijok. Jadi di situ juga kita mulai mengembangkan berbagai jenis tanaman yang konsepnya juga mengarah kepada ketahanan pangan. Jadi sebelum kita berbicara ketahanan pangan itu berarti kita harus mempersiapkan diri untuk ketahanan kita sendiri. Jadi kita ketahanan pangan keluarga di sini, atau nanti mungkin konsep kedepannya itu mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi kami ataupun bagi kawan-kawan yang lain juga, bahwa ke depan itu kita harus banyak memanfaatkan lahan pekarangan. Jadi istilah kitanya itu konsep KPK, jadi kebun pekarangan keluarga. Jadi kita lihat banyak lahan mungkin di pekarangan itu kosong, jadi kita bisa menyesuaikan dengan tanaman-tanaman yang sesuai dengan kemampuan kita ataupun kebutuhan kita sehari-hari. Jadi minimal untuk menuju ketahanan pangan itu kita harus memiliki ketahanan pangan kita sendiri, jadi ketahanan pangan keluarga gitu. Jadi setelah ketahanan pangan keluarga sudah terpenuhi, kita berbagai macam tanaman ataupun keanekaragaman tanaman yang ada di pekarangan kita, mulai dari misalnya bumbu-bumbu dapur gitu, kemudian ada tanaman yang lain, dan bisa dikombinasikan dengan konsep-konsep yang istilah kita tuh konsep 3T, jadi tani, tambak, ternak nanti ke depannya. Jadi walaupun dalam skala kecil, sempit ataupun luasnya lahan itu bisa kita sesuaikan juga dengan kemampuan kita untuk memberikan kemampuan kita dulu untuk bisa bertahan, istilahnya kan, bisa memberikan suatu alternatif bagi kita itu, sehingga kita bisa memberikan kecukupan pangan di dalam lingkungan keluarga kita sendiri. Mungkin itu aja dulu. Itu ya secara umumnya ya. Tani, tambak, ternak. Iya. 3T. 3T. Oh, bukan 3D ya? Bukan. Duit, apa 3D? Pak Adiwira, gimana nih terkait ketahanan pangan yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa Kedai Pak Itam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam ini diundang untuk berbicara tentang ketahanan pangan. Sebetulnya saya bukan bidangnya untuk ketahanan pangan secara formalnya, tapi kalau kita kupas, ketahanan pangan ini sudah ada sebelum pemerintahan Prabowo saat ini. Itu Menteri Pertahanan juga mengurusi tentang pangan. Setelah beliau jadi presiden,
Iya. Kemudian dikukuhkanlah suatu program yang namanya ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini yang bisa kita lihat itu turunnya aparat-aparat seperti TNI, Polri untuk membantu masyarakat bertanam. Ada yang jagung, ada yang padi, seperti itu. Mungkin juga ada pupuk-pupuk yang disubsidi atau digratiskan, mungkin seperti itu gitu. Tapi tidak semua menyentuh kepada masyarakat, hanya masyarakat tertentu yang ini. Seperti kita sendiri, ya mungkin Pak Sutami sebagai masyarakat misalnya, beliau tidak tersentuh mungkin dengan program itu, atau Bu Istanti sendiri mungkin tidak tersentuh dengan program itu. Artinya ketahanan pangan itu sendiri menjadi sebuah pertanyaan. Ketahanan pangan ini untuk siapa? Itu yang perlu kita pertanyakan. Kalau beras kita masih beli, maka pertanyaannya ketahanan pangan ini untuk siapa? Maka kami ada beberapa orang, ada Pak Marwan, ada Alpi, ada Pak Siba, termasuk Pak Sutami sendiri di ini. Kami bergabung dalam satu kelompok sebagai pegiat yang selama ini kita bergiat di pupuk organik ya. Di pupuk organik itu sudah berjalan 11 tahunan. Kita mengembangkan pupuk organik dan alhamdulillah pupuk ini cukup bagus. Yang mengaplikasikannya sudah meninggal, maka kami melanjutkan ini. Tujuannya adalah kalau kami melihat dari fenomena ketahanan pangan itu, dari ketahanan pangan itu kami melihat fenomenanya menjadi prihatin dengan pertanyaan ketahanan pangan itu untuk siapa. Maka ini sebuah masalah. Semua masalahnya harus ada solusi. Kalau tidak, kita tetap bagian dari masalah itu gitu. Kita harus cari solusi. Solusinya apa? Solusinya adalah kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini adalah masyarakat sebisanya mandiri secara pangan. Jadi kalau ada KPK yang disampaikan Pak Sutami tadi, apa tadi KPK? Kebun pekarangan keluarga. Kebun pekarangan keluarga. Nah, itu bisa memanfaatkan pekarangan apapun. Kita bisa menanam padi. Saya sudah mencoba di rumah itu menanam padi di botol 1 meter kali 1 meter. Padi di botol. Iya, di botol dan berbuah. Sayangnya saat ini musim urang. Iya, bareng. Saat ini musim urang, jadi padi yang memang berbuah itu ya dimakan orang, ya nggak apa-apa, karena kita memang sifatnya ini bagaimana kita mencari solusi, bisa nggak sih pekarangan kita untuk kita tanami padi. Kita coba dengan 1 meter kali 1 meter dulu. Kita pengen tahu hasilnya berapa, tapi belum dapatkan hasilnya, orang sudah menyerang. Artinya di saat ini kita tidak bisa dapatkan secara maksimal, tapi ya bisa kita coba. Kalau pekarangan itu punya 5 meter kali 5 meter, apakah cukup untuk 1 kali musim panen untuk sebuah keluarga? Akan seperti itu. Artinya kita mengajak masyarakat untuk tidak memiliki ketergantungan pangan kepada luar, tapi diupayakan sendiri. Mulai dari beras, juga yang lain-lainnya seperti sayur, bumbu-bumbuan, apa segala macam itu. Ada istilah orang Jawa di grup saya, di grup WA itu banyak orang Jawanya itu punya istilah tanduro sing mbok pangan, mangano sing mbok tandur. Jadi tanamlah apa yang kamu makan dan makanlah apa yang kamu tanam. Nah, itu prinsip-prinsip mereka. Ini sebuah prinsip yang sangat bagus untuk sebuah kemandirian pangan. Itu. Nah, saya berharap hal-hal yang seperti ini juga bisa berkembang di Belitung, karena Belitung ini sebuah pulau. Kalau semua pangan itu diimpor dari luar, didatangkan dari luar,
kita akan sangat riskan sekali, akan memunculkan inflasi yang tinggi gitu. Nah, kedepannya mari kita, apa sih kebutuhan pangan kita yang bisa kita tanam sendiri. Cabai walaupun sudah banyak yang nanam, itu masih Kurang. juga didatangkan. Nah, artinya masih banyak peluang bagi kita untuk bisa mengerjakan apa yang disebut kemandirian pangan. Saya rasa itu dulu dari saya sebagai pembukaan. Boleh, ini kebetulan kita udah kehadiran. Nah, apa dibilang tamu ya tamu Pak, baru pertama kali kesini. Nah, silakan Pak Saiful. Ini kita tadi udah ngobrol nih Bang Sutami, Pak Adi Wira, udah baru kulit permukaannya aja tentang ketahanan pangan. Nah, Pak Saiful jelasin siapa Bapak gitu istilahnya, udah sejauh mana yang udah Bapak lakukan. Mungkin punya komunitas, mungkin bagaimana gitu. Silakan Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar, asli dari Blitar, Jawa Timur. Nah, Blitar atau Blitar? Blitar. Blitar itu orang Jawa nyebutnya Blitar. Kemudian saya perantau mulai dari Bangka ke Jambi, terus sekarang di Belitung, alhamdulillah sudah 12 tahun. Oke. Di Bangka 6 tahun, di Jambi 2 tahun. Nah, nyoba ke Belitung, ternyata sampai sekarang sudah punya rumah di sini, sudah 12 tahun, insya Allah mudah-mudahan tetap betah di Belitung. Yang perlu saya ceritakan di sini, kelakar kan? Iya, boleh. Awal saya ke Belitung itu 2013-2014, kemudian survei saja, karena kawan mengajak ke Belitung, padahal di Bangka 6 tahun, tapi saya ke Jambi dulu. Terus ke Belitung, diajak ke Belitung, saya survei lah. Masa diajak kawan ke Belitung, saya tidak survei. Saya keliling ke Belitung ini, pertama mulai dari Tanjung Pendam, Jalan Patimura. Loh, kok Belitung beda dengan tahun 2007-2008. Banyak hotel dibangun di pinggir pantai. Langsung pikiran saya, wah ini Bali. Oh, ya. Karena saya pernah ke Bali, motoran dari Blitar ke Bali 2 kali. Dan tempat-tempat yang istilahnya wisata, berarti pertama kulinernya maju. Iya. Berpikir kalau kawan-kawan di Bali itu seafood mensuplai ke hotel-hotel, saya coba Belitung ini kalau banyak hotel kemungkinan bisa sama dengan Bali. Saya ngobrol di pasar, ternyata kebutuhan ayam di Belitung itu belum tercukupi saat itu. Cobalah piara ayam, tapi tidak langsung datang memberikan suatu penawaran kepada hotel, tapi melayani orang pedagang di pasar dulu. Ayam yang untuk Lamongan sekilo 2, yang umurnya paling-paling cuma 21-23 hari. Ternyata prospek, nyobalah naik ke ayam yang 2 kiloan untuk mie ayam, untuk rumah tangga. Berjalan 5 tahun. Tapi tahun yang terakhir, tahun yang kelima ternyata kena penyakit. Melihara ayam 2.600 sudah bobot 2 kilo, tinggal ngirim ke pasar. Dalam sehari semalam kena sampar bahasa Belitungnya 1.000 ayam. 1.000 kali 2 kilo, 2 ton. Bener? Iya. Kali 20.000 gitu aja. Kemudian akhirnya yang sudah berjalan 5 tahun tadi saya merasa jerak bahasa Belitung, kapok. 2 kilo sudah makan pakan yang begitu mahal harganya, ternyata matinya 1.000 ayam. Akhirnya coba lagi, ini yang mungkin resikonya kecil, coba Kentucky lah. Karena Kentucky beli, dipotong jadi beberapa bagian, kita jual, kita naikkan harganya, berarti kan hitung-hitungan kita pasti untungnya. Umpama nggak habis berarti untung makan. Anak-anak senang makan ayam. Kemudian berjalan waktu, sudah banyak konsumen, kena Corona, jam 8 harus tutup. Ini udah collab juga, bingung kita. Pandemi kan, jam 8 harus tutup. Berpikir pula, musyawarah sama orang rumah, kira-kira di Belitung ini yang prospek apa sih? Aku lihat keliling-keliling, ternyata kebanyakan rumah-rumah
di Belitung ini minimal kendaraan itu satu rumah itu 3. Tergantung banyak berapa operasional di rumah itu. Mun lebih dari 3 berarti bisa 4, bisa 5 sepeda motor. Kalau ingin motornya jalan tidak didorong berarti harus beli BBM. Akhirnya kami berpikir untuk mendatangkan mesin pom mini. Datangkan 5, yang 2 stick, 2 selang. Pertama buka di Eke Teko, kemudian di Perumnas, alhamdulillah jalan. Sehari rata-rata 500 liter, setengah ton. Terus berkembang 2 tahun, 3 tahun, begitu terus. Ternyata lama-lama yang hubungan dengan BUMN, minyak kan BUMN, ternyata banyak masalah. Masalahnya begini, ngerit BBM subsidi. Akhirnya apa? Begitu timah sudah nggak jalan lagi, yang tadinya sehari 500 liter, tinggal 80 liter. Akhirnya berpikir pula, kalau 80 liter ada karyawan, ada bayar kontrak, oh ini tidak nyambung, tidak masuk, kita jual semua. Berpikir lagi, musuh sama istri, cobalah kita ke usaha yang mungkin sebagai kebutuhan pokok, mencoba sayur mayur tapi hidroponik. Karena kita kalau nanam yang konvensional, lahan terbatas, nggak punya. Iya, betul. Kalau hidroponik bisa manfaatkan tempat yang sedikit. Itu. Pertama yang kita tanam adalah sayur Pak Coy, sawi pucoy. Pertama punya itu 20 batang pipa, karena dikasih tahu sama kawan kalau ingin kita itu dapat margin minimal 20 pipa. Kalau 10 pipa itu namanya hobi. Kok begitu? Iya, 20 pipa itu jaraknya per lubang itu 15 cm, ketemunya per batang 26 lubang. Kalau 20 batang pipa berarti 520 lubang. Hitung-hitungan kita. Nah, Pak Coy, minimal harga di Belitung ini minimal 10.000. Ketika umur 1 bulan rata-rata sekilo itu 7 sampai 10 batang, sama dengan 7 sampai 10 lubang pipa. Kalau tadi 520 lubang, berarti ketemunya 52 kilo. Oke lah, 50 saja, yang 2 kilo barangkali ada yang bantau dan sebagainya. Kalau dijual asumsi harga per kilo 10.000 saja, berarti dapatnya 500.000 dalam 1 bulan. Padahal operasional cuma 250.000, 100%. Dari mana? 250.000, 100.000 untuk listrik, karena pakai mesin pompa air akuarium. 100.000 untuk nutrisi AB mix, 50.000 untuk bibitnya. Padahal bibit cuma 25.000, tapi berkali-kali panen, karena isinya banyak. Ternyata betul, kita akhirnya nambah lagi, sampai sekarang ada 7 bedeng. 7 bedeng, 1 bedeng 20 pipa. Dan ketemu sama buyer, pembeli di pasar, permintaan, Pak Haji saya minta per hari 20 kilo ya. Sampai sekarang kita belum bisa memenuhi, karena kalau 20 kilo per hari, sedangkan 1 bedeng 20 batang pipa tadi, itu minimal dapatnya 40 sampai 50 kilo. Oke lah, 40 kilo saja berarti 1 bedeng panen 2 hari. Sehari 20 kilo. Besok sebelahnya. Jadi kalau baru 7 bedeng berarti bisa mensuplai 14 hari. Sisanya untuk 1 bulan belum tercukupi. Ngajaklah kawan-kawan, termasuk Kelurahan Pala 1, Kelurahan Parit, Kelurahan Kota, dan juga ibu-ibu PKK yang ingin dibuatkan instalasi hidroponik. Di Jalan Kapten Saridin ada, kemudian di rumah Pak Sutami Sijo Membarongan juga ada, bahkan tadi itu terakhir paket yang kedua, terakhir beliau belum ada, saya kesana sama istri saya, masukkan bibit, sudah selesai. Jadi kalau yang pertama kami buat bulan puasa tahun lalu itu pakai tiang-tiang baja ringan semua, lah ini pakai tiang-tiang dari perancah, dari kayu hutan. Jadi nanti kalau ada orang datang ke sana, menurut Pak Sutami, biar bisa bertanya, budgetnya yang seperti apa kita buat seperti itu. Kalau baja ringan sekian, kalau pakai perancah sekian, semua sama. Yang penting intinya ada pipanya dan ngalir. Ya, itu cerita tentang perjalanan kami merantau ke Bangka, ke Jambi, ke Belitung, dan ini mudah-mudahan dengan adanya kita bersama dengan Pak Sutami, Bapak dengan Ibu
nanti bisa tambah mengerti masyarakat Bitung untuk mari bermitra. Kita ajari kok. Iya. Karena apa? Ilmu dibagi tetap kita dapat pahala. Amin. Ya kan? Betul. Kemungkinan yang di Selumar juga ada, bahkan lebih banyak pipanya daripada saya, itu juga mitra kami. Selumar sebelum kantor lurah Selumar, kanan jalan, setelah kuburan Cina itu, di belakang ada banyak pipa itu. Kalau nggak salah 300 lebih pipanya. Cuman beliau pun sendiri masih menjual sendiri. Kita juga diminta sama pegawai BPP, kawannya Pak Sutami, dikenalkan dengan orang yang mempunyai dapur MBG, tapi kami masih takut-takut karena Pak, satu bayar di pasar aja belum tercover. Iya. MBG sehari, seminggu sekali, Iya. mintanya berapa ratusan kilo, Pak. Iya, betul. Jadi sementara mungkin kita mengembangkan ilmu kita, berbagi dengan kawan-kawan, mitra-mitra yang ingin bertani hidroponik, mari. Karena apa? Itu kebutuhan pokok. Insya Allah tidak Betul. ada berhentinya. Betul. Ini insya Allah informasi dari saya. Iya. Menarik. Siap. Ini luar biasa. Namanya kita dapat ilmu tadi, ini rezeki ya Pak ya. Siap. Ya Betul. artinya 5 menit saya telepon Pak Saipul, beliau langsung datang. Pengen dengar cerita kalau karena Pak Saipul yang udah bilang tentang membarongan sijok nih Bang Sutami. Itu apa sih gitu? Nih Bang Sutami harus jelasin karena beliau juga belum detail tadi nyeritain tentang beliau. Udah duluan Pak Saipul. Tapi saya luar biasa, saya kenal Pak Saipul ketika beliau punya ayam itu tadi. Ya. Kaget ketemu lagi jadi usaha hidroponik seperti itu. Silakan Bang Sutami. Ya, baiklah, terima kasih untuk yang sekian kalinya. Nah, jadi tadi Pak Ipul memang benar tadi mengerjakan unit-unit hidroponik di Membarongan Sijok. Nah, jadi cerita sedikit tentang di Membarongan Sijok itu merupakan salah satu tempat sebenarnya istilahnya itu kebun di tengah kampung gitu istilahnya kan. Kebun di tengah kampung. Jadi di Membarongan Sijuk itu yang berada di Sijuk, kemudian di dalamnya itu ada berbagai macam tanaman yang kami kembangkan seperti tadi. Konsepnya itu tani ternak tambak tadi. Jadi setelah ada ikannya. Jadi ada tempat juga untuk bersantai di situ, mungkin kita kembangkan juga. Jadi memang pada awalnya itu Membarongan Sijok itu informasi dari kawan-kawan, ayo Pak Tami kita ke Membarongan, ayo Pak Tami kita ke Membarongan. Nah akhirnya kita jadikan itu sebagai nama di Membarongan Sijok itu. Jadi Membarongan itu tempat pertemuan. Jadi kalau dulunya itu Membarongan itu kan di orang-orang dulunya itu bikin kebun di hutan, bikin rumah kecil. Jadi setelah kerja istirahat di Membarongan situ. Nah jadi itulah mungkin kita ingin mengembalikan ingatan kita itu tentang fungsi Membarongan itu sendiri sebagai tempat pertemuan. Jadi di situ juga istilah kitanya itu datang sebagai tamu, pulang sebagai perenggu. Jadi saya pulangnya pun kita sudah menjadi saudara gitu kita ya. Nah kemudian di situ kita bisa belajar juga tentang tanaman itu tadi di situ. Jadi kita sengaja memasang ataupun menanam tanaman berbagai macam jenis tanaman yang ada di situ. Lebih kurang ada 33 jenis tanaman untuk sekarang ini. Nah, jadi kita bagi-bagi juga ada beberapa zona gitu istilahnya kan. Jadi biar orang ke situ sambil bermain di situ, kemudian kita sambil belajar. Jadi konsepnya itu agroeduwisata. Jadi kita belajar kita belajar bertani sambil berwisata. Kemudian kita berwisata sambil bertani, sambil belajar bertani di situ. Jadi ada 7 zona kalau tidak salah itu kita kembangkan nanti. Jadi ada zona perairan untuk tambak ikan gitu kan. Jadi di situ kita ada tambak ikan nila. Silakan misalnya nanti kita mau nyobain mancing gitu, kemudian kita bisa masak di situ. Nah kemudian juga ada zona ternak, jadi peternakan. Jadi kita bagi 7P. Jadi perikanan tadi, perairan, zona peternakan, kemudian zona perumahan, kemudian juga ada zona perkebunan, kemudian zona pekarangan, kemudian zona pertamanan yang di depan. Nah jadi kita di situ nanti seperti tanaman pinggir-pinggir itu kita semuanya itu kita tanam dengan tanaman hidup. Jadi di mana kita bikin pagar hidup di situ, kita bikin ada beberapa jenis nanti tanamannya juga. Nah kemudian dari hasil itu dia kan tumbuh. Nah dia tumbuh nanti kita potong. Nah kemudian potong-potong kita kumpulan kita bikin kompos. Jadi di situnya itu inputnya itu rendah dari luar, masukannya dari luarnya itu kita kurangi. Jadi untuk kebutuhan di dalam lingkungan itu tadi. Nah kemudian kita juga misalkan
sama Pak Adi juga, kita juga mengembangkan biasanya itu setiap hari Sabtu atau Minggu kita kalau ada kawan-kawan yang mau belajar tentang pertanian alami lah gitu istilahnya. Kalau organik, berbicara organik itu biasanya itu sangat Cukupnya terlalu luas, kemudian juga persyaratannya juga cukup ketat gitu istilahnya. Jadi kita istilahnya itu kalau di Membarongan itu kita bisa belajar bercerita tentang pertanian sehat. Jadi pertanian alami. Jadi konsep-konsep alamnya itu ada di situ. Jadi tadinya kita sangat riskan dengan gulma atau rumput. Nah, kalau sekarang itu kita panen istilahnya kan. Kita panen biomasa itu. Tadi kita kumpulkan, kita bikin kompos. Jadi kompos padat. Jadi kita juga ada pupuk organik cairnya, itu cair, kemudian 2 minggu itu jadi kita simpan, kemudian untuk memupuk tanaman. Nah, itu biasanya juga kadang-kadang kalau orang mau butuh kita kasih aja, biarpun tidak beli kita coba kasih, karena kita ingin mengajak kawan-kawan itu untuk memanfaatkan lahan pekarangan itu tadi. Jadi ada lahan 2 kali 5 meter kan, itu lumayan itu, tanam berbagai macam jenis tanaman yang bisa mendukung kita misalkan untuk kebutuhan dapur seperti itu. Nah, kemudian juga kalau di Membarongan Sejuk itu juga kita biasanya itu ada kelas, istilahnya itu paket wisatanya itu ada wisata nale, nanam dan panen menggale. Jadi singkong. Jadi kita datang, kita bisa panen singkong. Nah, setelah kita panen terserah kita mau kita goreng, mau direbus ataupun dibakar atau dibembam istilah Belitungnya itu, atau kita bikin tapai. Jadi kita bikin tapai itu harus 3 hari. Berarti harus nginap 3 hari. Jadi semalam itu 150.000 per malam. Kalau mau nungguin tapainya gitu kan. Nah, jadi semuanya itu kita buat sebagai untuk atraksi. Jadi biar kita ke situ mudah-mudahan kita mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan kemudian ilmu pengetahuan dari itu kita berbagi gitu kan. Nah, kemudian juga tadi Pak Ipul bicara masalah hidroponik juga. Jadi kalau orang kepengen belajar bertanam gimana Bang, kalau saya nggak punya lahan, nah kita bisa tawarkan seperti hidroponik, kita pasang pipa dari sekedar hobi, kemudian bisnis ataupun pengembangan kita kan bisa. Nah, tadi kan kita ada kekurangan produk sayur sebenarnya, jadi 20 kilo per hari. Jadi kalau kedepannya kalau misalnya kita kepingin mengembangkan seperti itu, kita bisa bermitra, kita bisa bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan itu. Biar kita untuk menggeser produk impor kita. Jadi kita nggak terlalu banyak mendatangkan, mungkin kita bisa produksi sendiri. Yang bisa kita produksi, kalaupun yang tidak, mungkin kita bagaimana caranya, misalkan kita bisa mengkondisikan lingkungan sebenarnya. Itu intinya. Mungkin itu saja mungkin dari kita dulu. Sangat menarik ya. Artinya tadi yang disampaikan oleh Pak Saipul tadi berbagi ilmu gitu ya. Karena di pasar ataupun permintaan itu nggak bisa tercover. Jadi harus bersama-sama nih. Betul. Coba masyarakat kita coba nanam juga pokcoy dengan cara seperti itu. Nah, kemudian di Membarongan ternyata ada banyak edukasi lagi ya, dan itu pun dari sejak dini tadi ya, anak-anak TK mungkin pernah ya Bang Sudami, SD, SMP, emak-emak semua pun udah pernah ya, minimal kasih. Sampai orang luar negeri ya tadi, karena yang diajak itu edukasi wisatanya gitu. Pak Adi Wira, ini kebetulan kita Pak Saipul datang sudah 12 tahun nih ke Belitung ya. Sebenarnya Belitung ini pernah surplus beras katanya gitu. Gimana kalau Pak Adi Wira ini bercerita tentang yang katanya Belitung itu ada adat istiadat penanam segala macam, dari sejak padi ume tadi kata Pak Adi, kemudian ada keleka. Nah, ini ujungnya kedai Pak Itam ingin menghadirkan cerita tentang ketahanan pangan juga edukasi dan motivasi kok sebetulnya. Iya. Gimana Pak Adi Wira? Begini, masyarakat Belitung itu ada catatan sejarahnya, cuman saya tidak secara rinci ini bisa menjabarkannya. Itu pernah ada catatan bahwa Belitung itu pernah mengekspor beras dari keluar pulau. Jadi ketika kita kelakar, ada teman-teman yang berpendapat, oh ya, populasi masyarakat waktu itu masih sedikit. Itu pertama. Terus kedua,
zaman itu mungkin Belitung tidak ada sawah, dari dulu memang tidak ada sawah. Yang dimulai ada sawah itu semenjak zaman Jepang yang menjadikan Belitung sebagai sentral untuk pengembangan ekspansi kebutuhan mereka ya untuk menguasai negeri ini. Itu maka ada peninggalan sawah Jepang setelah Genting Apit di Airoa. Oh iya. Ada sawah Jepang, istilahnya dengan dinamai sawah Jepang oleh masyarakat itu dinamai sawah Jepang gitu. Nah, tapi mengekspor beras keluar Belitung itu sebelum itu. Itu tentunya padi atau beras dari ladang, dari Huma. Padi gogo, ya. Padi gogo. Nah, masyarakat Belitung itu punya cara-cara tersendiri untuk mengembangkan umanya. Pertama mereka untuk bisa berumah itu mereka datang ke penguasa wilayah yang namanya dukun kampung. Dukun ini bukan orang yang sekedar menjampi, bukan itu. Sebenarnya dia adalah ahli di wilayah itu, paham dengan wilayah itu gitu. Ada tata caranya. Mereka pamit dulu, menanyakan kapan bisa mulai nebang segala macam, itu dukun yang paham. Nah, dukun yang paham itu dukun itu paham tentang banyak hal termasuk astronomi segala macam, cuaca, lingkungan, angin seperti apa. Kalau nanamnya bulan ini, tanggal sekian ini, nanti perputaran angin seperti apa, apakah nanti padinya itu akan berisi atau tidak. Apa saja yang dikembangkan kalau misalnya padi itu Huma itu ditanam, untuk memecah anginnya seperti apa aja yang harus ditanam mendampingi padi. Nah, itu zaman itu seperti itu. Itu sudah sesuatu yang luar biasa gitu. Kemudian setelah mereka pamit ke dukun, si orang yang mau berhuma tadi, dia mendatangi rimba yang mau dia tebangin pohonnya, dan dia menghadap ke situ bersimpuh, dia pamit sama rimbanya itu sendiri. Itu tata cara yang mungkin Jawa terkenal dengan segala kesantunannya. Belitung kalau kita berkomunikasi kelihatannya tidak seperti orang Jawa. Tapi dalam menjalankan hal-hal seperti itu tetap mereka punya tata cara dan kesantunan yang luar biasa itu. Nah, itu yang ada di Belitung. Bahkan untuk mencegah padi ini dimakan oleh hama seperti burung, mereka mendampingi tanaman padi itu dengan tanaman lain, padi-padian juga, dengan buah yang lebih kecil. Kalau di Jawa namanya jawawut. Jawawut. Ya. Di sini ada namanya Jawa, tapi itu sebenarnya varian yang berbeda. Itu. Nah, artinya apa? Artinya nenek moyang kita itu memang sudah memahami betul seperti apa harus tetap melakukan pertahanan hidup di Belitung. Mungkin Mas Saiful agak aneh kalau di Jawa sana, Blitar, begitu hujan kita nggak berani keluar karena nanti kakinya itu akan lengket tanah yang akan luar biasa. Tapi di Belitung kita motor-motoran, hujan-hujanan nggak masalah walaupun kita ke tanah, karena tanahnya itu tidak lengket seperti di Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa Belitung tanahnya tidak mengikat unsur hara dengan baik. Itu artinya ketika dulu kita punya catatan sejarah, punya catatan ekonomi, Belitung pernah mengekspor beras, itu menunjukkan bahwa orang dulu itu begitu paham tentang pertanian, terutama bagaimana mengembangkan ladang. Itu dengan kondisi tanah yang tidak mengikat unsur hara. Ini yang perlu kita ini kan gitu, yang perlu kita pahami gitu. Nah, mereka memang mencari hutan untuk ditebang dengan unsur hara yang tinggi. Itu kan yang dengan ketebalan unsur hara segala macam, dan Ki Kun itu tahu ini sudah bisa dipakai
untuk menjadi huma atau tidak. Dia akan mencium tanahnya, unsur apa aja yang ada, apakah masih ada kekurangan, apakah ini cukup untuk melakukan ketahanan pangan, fosfornya cukup, kalau bahasa sekarangnya nitrogennya cukup atau kaliumnya cukup. Itu dukun dengan memegang dan mencium itu dia paham. Itu gitu. Zaman itu ya. Nah, ketika kesininya hutan sudah tidak ada, diganti dengan perkebunan sawit, kita tidak lagi bisa berumah, berladang, berpindah lagi, gitu kan? Apakah kita akan diam saja? Tentunya tidak. Maka muncullah pemikiran-pemikiran bagaimana konsep berhumah tadi, berladang tadi, kita terapkan di tempat sekarang dengan kondisi yang sekarang. Seperti apa sih? Ya kalau kita lihat mengapa mereka harus berumah, mencari unsur hara yang banyak. Itu pertama. Kemudian setelah unsur hara ini menipis, mereka tandai bahwa ini bekas ladang saya dengan tanaman keras, itu mereka tinggal. Ini menjadi kelekak. Kelekak itu singkatan kependekan dari Kelae Kidang Mika. Nantinya untuk kalian. Kelae Kidang Mika. Nantinya untuk kalian. Artinya tetua kita, nenek moyang kita itu mengajarkan bahwa kita hidup saat ini itu masih punya keturunan, masih ada yang harus kita pikirkan, jangan kita habiskan untuk kita sendiri. Itu ininya logika sederhananya. Nah, kalian itu bukan hanya anak cucu dia, gitu kan? Tapi juga masa depan. Siapapun. Siapapun. Nah, kelekak yang ditinggalkan ini itu supaya menjadi menarik, ditanami pohon keras seperti durin, langsat, segala macam. Ada asumsi bahwa yang ditinggalkan itu adalah pohon-pohonan tadi. Padahal bukan. Ini hanya menjadi penarik bagi si anak cucu. Apakah kelekak ini sudah bisa lagi dipakai untuk menjadi huma kembali atau belum? Sebenarnya itu. Ya, jadi sebenarnya ini hanya penarik. Nah, kita yang hanya memikirkan sesuatu yang sifatnya nyamannya aja, enaknya aja, itu tertarik sama duriannya, sama langsatnya, sama buah-buahannya gitu. Padahal bukan itu yang diinikan. Yang ditinggalkan itu bukan itu. Siap apa belum? Ini tanah udah siap apa belum? Lanjut ya kan? Ditindaklanjuti. Jadi ada masanya si cucunya itu mungkin akan bertanya, Kikun, ini kelekak datuk kami ini lakuang ke kami berumur pula di situ. Kini lalu aku nindo dulu ke sana. Nanti saya lihat dulu di sana gitu kan. Dia datang dari ini. Ini binggak subur sih subur. Tanah ini kelekak ini. Tapi belum hidup. Jadi ada perbedaan. Jadi bisa saja itu ditanami di ini segala macam, hasilnya subur segala macam bisa, tapi tidak panen. Karena masih ada sesuatu yang kurang. Dari sifat-sifat unsur hara tadi gitu. Bahasa sekarangnya unsur haranya kurang. Unsur haranya kurang. Mungkin pengamanan dari sisi anti hamanya belum muncul, belum tumbuh di sana segala macam itu gitu. Nah, kita dengan warisan cerita seperti ini seharusnya bisa mendapatkan sesuatu yang kita ambil. Oh iya, mereka dulu berladang itu karena mencari unsur hara yang tinggi. Sekarang kita dengan sistem yang modern, kita bisa bikin kompos, bisa bikin segala macam pupuk-pupuk seperti yang diceritakan Pak Sutami tadi. Itu bagaimana kita memindahkan konsep ladang tadi ke halaman kita. Unsur hara apa saja sih sebenarnya yang ada di hutan itu sehingga bisa kita pindahkan ke kita dan kita menanamnya di halaman kita seperti yang KPK tadi, kebun pekarangan keluarga. Nah, kita mengembangkan ini. Itu artinya sini kita harus bikin pupuk sendiri, belajar membuat pupuk sendiri karena orang dulu juga seperti itu kan. Mencari unsur hara segala macam itu, baik pupuk komposnya maupun pupuk organiknya. Ini harus kita kembangkan sendiri, di mana pupuk-pupuk tadi bisa memenuhi kebutuhan dari si
tanaman, bukan sekedar pupuk gitu. Gitu. Nah, kalau tadi Pak Saiful bilang organik itu pakai AB mix apa segala macam, saya melihatnya ini kimia. Nah kan, nah kita dengan yang organik ini, yang alami kata Pak Sutami, berupaya untuk mencari apa sih pengganti AB mix, nutrisi apa sih yang dibutuhkan tanaman yang secara alaminya, secara organiknya, secara bahan-bahan yang non kimianya, bahan-bahan apa saja sih misalnya. Nah ini yang sedang kita kembangkan juga untuk mendapatkan, oh iya kalau di AB mix ini dengan ppm sekian yang baru bisa kita pakai. Nah kalau di pupuk organik kita ini untuk mendapatkan ppm sekian ini seperti apa? Jadi kadang kita coba mencampurkan sesuatu, katakanlah POC misalnya kan, atau kita merendam kompos, atau kita merendam, katakanlah kita bikin, kita memfermentasi seperti, kita kan banyak nih bahan-bahan, bahan-bahan dari laut, misalnya ikan, itu di pasar sekian banyak. Nah, kalau memang kita mau kita fermentasi, ini sangat luar biasa. Gitu. Cuman memang belum kita kembangkan aja, belum kita ini aja ya gitu. Dari hasil fermentasi ikan ini, itu kalau satu malam ya hasil fermentasinya, itu kita rendam dengan air sekian gitu, dengan takarannya. Satu malam ini ppm-nya masih rendah. Begitu sudah malam besoknya itu sudah naik. Bisa-bisa lebih tinggi lagi gitu. Nah, ini kan semuanya harus kita uji coba. Artinya apa? Kebutuhan yang memang full organik dengan sistem hidroponik pun insya Allah kedepannya bisa kita kembangkan juga sama-sama. Gitu. Nah, inilah perlunya sharing, berbagi rezeki dalam bentuk pengetahuan gitu kan. Sehingga dengan seperti ini mungkin pertama kos produksinya menjadi rendah. Kedua, pangan yang dihasilkan itu menjadi sehat. Organik maksudnya. Organik. Ketiga, peminat-peminat organik seperti hotel-hotel yang mungkin banyak di Belitung itu menjadi meningkat. Bisa menjadi ini kita menjadi pelanggan kita yang memang bisa mengisi pasar itu. Gitu. Nah, kami pernah sama Pak Sutami ini bercita-cita ingin menjadikan, karena beliau di lapangannya di Pulau Mindanao itu, Pulau Selat Nasik gitu kan. Nah, ya Bang, kita jadikan Selat Nasik sebagai pulau organik. Pernah kelakar seperti itu gitu kan. Nah, maksudnya hal-hal yang seperti ini. Kalau dari Selat Nasik itu menjadi pulau organik, terus setiap kampung menjadi kampung organik, kita bisa menjadi kabupaten organik dan bisa jadi pulau organik. Kan seperti itu kita ininya. Nah, ini sebenarnya jualan untuk para wisata Belitung. Yuk kita ke Belitung aja, semuanya serba organik. Benar. Artinya apa? Kita memajukan Belitung, baik para wisata segala macam, itu bisa dengan berbagai sektor. Itu. Nah, ini yang dari saya tentang bagaimana perjalanan pertanian Belitung, mulai dari bisa mengekspor itu Bali. Nah, kita kembalikan lagi kepada masyarakat sekarang yang kita tidak berhutan segala macam itu. Ya, kalau misalnya setiap rumah bisa nanam padi di halamannya sendiri, KPK tadi, kebun pekarangan keluarga, ya kita tanam. Kenapa tidak gitu? Kalau ada padi gogo, ya seperti apa gitu. Nah, pupuknya bagaimana? Ya udah kita pakai organik, pakai alami kata Pak Sutami gitu kan. Seperti apa ya? Kita pakai pupuk kandang, nanti pupuk semprot seperti apa? Kita jadikan apa-apa yang menjadi kebutuhan tanaman sebagaimana di ladang nenek moyang kita itu kita penuhi dengan cara-cara yang saat ini. Itu yang sedang kita terus kembangkan dengan Pak Sutami, ada Pak Marwan, ada Alpi, ada Pak Sibab, segala macam itu. Kita sedang kembangkan ini. Itu masih pelan-pelan ya kita jalan insya Allah. Tapi sambil jalan ini ada tadi kemarin ini ibu-ibu mampir, Pak, ini jualan bibit cabai ya Pak. Di rumah di Jalan Sudirman ini samping Pandan ini tuh. Pas udah tumbuh bibit ya. Kalau karena dilihat di tepi jalan kan.
Oh enggak Bu, ini mau untuk tanam segala macam. Itu enggak, kirain mau jualan itu. Kita belum siap untuk jualan bibit. Terus tapi kalau Ibu mau ini memang ada, ya udah Ibu bawa aja ini. Saya kasih lah kan ininya, terus bibit tomat juga. Ini Pak mau saya bawa ke Nyurok. Desa Nyurok, Jatim kan, setelah Badau pelulusan, Ibul pelulusan Nyurok kan. Nah, sana saya pikirnya, oh ini mau ditanam di kantor desa. Oh Ibu orang sana ya? Bukan, aku orang sini, gitu kan, orang Tanjung inilah gitu. Nah, akhirnya saya teringat itu, ya udah Bu, kita bikin pupuk sendiri. Ibu bawa pupuk ini, nanti diaplikasikannya ini semprot. Saya berilah pupuk ada di botol itu, botol bekas minuman itu. Kemudian saya beri juga spet ukuran 3 mili itu kan kebetulan ada itu. Ya, Bu, ini 1 liter 1 spet ini ya, 3 mili. Kasih, mungkin diaplikasikan. Nanti kalau memang ini baik, testimoninya, insya Allah nanti kita sama-sama belajar bikinnya. Seperti apa untuk kita kembangkan gitu. Nah, ini yang kita jalankan. Mudah-mudahan ditanam di Desa Nyurok cukup bagus, kemudian bisa dikembangkan dan kita bisa sama-sama kita datang ke Nyurok, kita mengadakan pelatihan di sana agar masyarakat bisa bikin pupuk sendiri, bukan hanya beli gitu kan. Walaupun ada subsidi kemarin Pak Presiden menyebutkan ada harus 20% subsidi gitu kan. Nah, enggak, kita maunya bikin sendiri, kosnya lebih murah. Jadi ini yang kita inginkan gitu. Kenapa? Ya seperti Pak Sutami bilang, kalau dari halaman kita sendiri kita bisa kumpulkan bahan-bahan organiknya, kemudian bisa kita jadikan pupuk, kenapa tidak? Itu kan? Nah, kalau Pak Cepul di hidroponik tidak bersentuhan dengan tanah, saya justru nanam di tanah. Dan saya nanam di tanah pun justru dengan rumput yang banyak. Gitu ya? Iya, dengan rumput yang banyak. Berdampingan dengan rumput. Jadi kenapa seperti itu? Bagian yang mau saya tanam saja yang saya lubangin. Yang lainnya biar rumput itu hidup. Seperti di barongan itu. Iya. Kita niru dua, kita kerja sama, saling isi gitu kan. Kenapa? Karena rumput ini kan gini Pak, saya yakin bahwa tanah itu memiliki kecerdasan yang lebih daripada kecerdasan kita soal masalah tanah itu sendiri, ya kan? Kenapa tanah itu tumbuh rumput seperti ini, tidak seperti itu? Karena tanah yang di sini butuhnya rumput ini, bukan rumput itu. Unsur tetangga, bukan rumput tetangga. Jadi unsur hara dari tumbuh-tumbuhan seperti ini. Kan seperti itu logikanya. Kalau dia butuh yang itu, justru rumput itu yang tumbuh di sini. Nah, saya melihat kalau ini memang tumbuh di sini, artinya ini jangan kita ganggu. Kalau kita mau butuh tanam, ya udah kita ambil aja sedikit tanahnya, bagian itunya, bagian atasnya biar tetap dia mengisap udara, nitrogen dari udara, oksigen dari udara untuk kebutuhan di situ, kan gitu. Nah, ketika ini sudah mulai tebal, mulai tinggi, kita potong, kita jadikan kompos, kata Pak Sutami kan gitu. Jadi apa? Untuk menyuburkan di wilayah tersebut ya dengan wilayah tersebut itu sendiri. Nah, perlu kita tambahkan yang lain juga untuk memperkaya itu gitu. Intinya itu. Cara saya sekian dulu dari saya, mungkin nanti kepanjangan. Enggak, ini Pak Sutami yang jadi penyuluh nih biasanya ya. Di luar Membarongan Sijok pernah nggak ketemu hal-hal yang seperti disampaikan Pak Adi tadi? Ini kan istilahnya banyak ini bahasanya gini. Ini 3 orang, 3 ilmu. 3 guru ya. Yang menariknya nanti kalau pemirsa ini kepengen belajar nih, ada Pak Saipul hidroponik, ada Bang Sutami yang edukasi ke Membarongan ya, ada Pak Adi yang punya organik. Ya, organik, dan kemudian tata cara masa lalu gitu ya tadi. Sama kayak Kun ditanya, ini kira-kira mau masuk rimba gitu kan. Nah, Bang Sutami gimana ini? Apakah di Membarongan memang benar-benar tadi menginikan itu semua, atau memang berapa hektar di Membarongan?
Di situ lebih kurang hampir 1 hektar, 8.000 meter persegi. Yang dominan tanamannya Yang dominan tanaman 8.000 meter persegi. 8.000 meter persegi. Mungkin ditambah ada rawa-rawanya lagi mungkin bisa 1 hektar. Oh, oke. Dominan tanaman apa? Dominan tanamannya itu, ya itu tadi kita memang konsepnya itu pengembangan pertanian berbasis kelekak gitu. Tadi. Ya. Jadi semua jenis tanaman kita tanam di situ tadi. Ya, jadi mulai dari tanaman buah gitu kan. Kemudian ada tanaman perdunya, kemudian ada sayurnya gitu. Bahkan tadi rumput tadi. Jadi ada hortikultura. Jadi tanaman itu ada hortikultura itu tanaman buah, tanaman sayur, tanaman hias, itu tanaman rempah-rempah gitu. Nah, kemudian tanaman pangannya itu juga ada padi gitu nanti rencananya itu gitu kan. Jadi ada lahan yang kita siapkan juga. Nah, kemudian ada tanaman perkebunan tadi. Jadi tanaman perkebunan tadi ada tanaman mangga, kemudian ada duren, ada tanaman keras yang lainnya gitu kan. Nah, kemudian juga tadi tanaman rempah. Jadi juga kita adakan juga. Jadi kalau kita kepingin masak umpamanya, jadi kita ambil kunyit di situ, ambil lengkuas di situ, kemudian aja cekur, kemudian serai kita bikin. Jadi semua jadi kata istilah anak-anak SD yang pernah berkunjungan ke situ tuh, Pak di sini tuh enak Pak ya, diam di sini kalau kita mau ngapa-ngapain, mau masak apa tinggal ambil aja gitu. Tinggal ambil, tinggal masak di situ lah mungkin. Nah, itulah salah satu sisi dari edukasi kita juga di situ gitu kan. Jadi dari satu tanaman itu bisa bercerita banyak gitu kan. Kemudian dari satu aktivitas juga bisa banyak di situ. Nah, ini sebenarnya kan ini bulan terang nih. Biasanya itu kita punya paket mandi bulan gitu istilahnya. Jadi mandi bulan itu istilahnya kan campo. Campo itu kalau bahasa Belitung rame. Ingar ribut gitu kan, kayak agak berisik lah gitu, rame. Campo itu kita bikin paket wisata juga, camping ground dan outbound. Jadi kita bisa camping di situ, kemudian kita bisa bermain bersama di situ. Kalau biasanya itu kalau campingnya itu sore kita masang mata banjor gitu kan, masa pancing. Jadi sore jam 5 kita pasang banjor. Nah, kemudian nanti habis sholat isya kita bisa lihat pancing yang kita pasang tadi. Kalau dapat ikan, biasanya ikan gabus atau ikan mengkau atau lele, nah itu bisa kita masak bareng. Jadi bumbu rempahnya itu tinggal ngambil di kebun gitu kan. Nah, jadi konsep-konsepnya seperti itu. Jadi kita walaupun mungkin 2-3 hari kita atau 1 minggu kita nggak keluar dari kebun itu, di situ bisa ada kehidupan tadi. Ya seperti Pak Adi bilang tadi, kita tanamlah apa yang kita makan dan makan apa yang kita tanam, ya ada di situ gitu kan. Dan di situ kita bisa hidup. Nah, seperti itu gitu kan. Nah, kemudian juga di situ rencananya nanti kita ingin mengadakan semacam satu kegiatan atraksi. Jadi kemarin juga kita pernah lihat ke Gunung Riting, kita lihat di situ ternyata kita memiliki kearifan lokal itu untuk pengolahan pisang salai itu, salai pisang itu ya, lingking pisang gitu kan. Nah, jadi kita juga ke sana, kemudian pisang lantai ya, pisang keling apa juga ya. Iya. Jadi kita ke juga ketemu 2 tempat juga, di situ ada usaha gula aren kayak gitu. Jadi kalau saya, karena basic saya pertanian, saya melihatnya itu dari sumber bahan baku. Nah, bahan bakunya dari mana? Bahan bakunya bagaimana? Susah atau tidak? Nah, ternyata mereka juga walaupun mengembang itu mereka memiliki kendala gitu kan untuk kontinuitas gitu kan, hingga mereka perlu, kata saya, kita perlu perkembangan misalkan budidaya aren misalkan 1/2 hektar atau mungkin 50 batang atau per 100 batang. Nah, kemudian sama juga tadi dengan pisang tadi. Jadi istilah saya kalau di Membarongan itu semua jenis tanaman itu kita tanam dan semuanya itu sebenarnya bisa dikembangkan sesuai dengan minat dan kebutuhan untuk komoditas tanam itu sendiri. Jadi istilah saya itu konsepnya itu 136. Jadi 136 itu satunya itu tanaman sahang atau lada. Itu salah satu andalan sebenarnya produk ekspor di Kepulauan Bangka Belitung. Tapi karena keadaan, mungkin karena ada beralih ke tambang, itu sudah mulai berkurang gitu kan. Nah, sekarang bertani lada sudah mulai berkurang. Tapi ada beberapa teman yang lagi eksis, walaupun gimana saya harus tetap nanam lada atau sahang katanya. Ya oke, kalau begitu kita ada solusinya seperti ini. Karena selama ini kan ladanya itu sering kena penyakit busuk pangkal batang, kuning daun, kuning gitu. Nah, kita punya solusi juga. Kalau di Membarong itu kita juga sudah mulai menanam sang melada. Ya, sang melada itu sahang melada. Di bawahnya itu tanaman melada, di atasnya itu tanaman sahang atau lada itu. Kita sistem sambung. Melada itu tanaman yang dari
luar negeri juga, dari luar. Dari Brazil. Kalimantan ya? Iya, dia tersebar di Kalimantan, di Sulawesi sekarang juga ada. Nah, kita juga di sini sudah mulai ada beberapa titik seminar di sini. Kemudian ke Beltim, minggu kemarin juga kita ke Beltim, kita ketemu kawan. Tolong Bang, nanti kita kembangkan aja ini. Saya pesanlah nanti 1000 bibit nanti. Kita bisa tanam. Jadi dia itu pertumbuhannya itu cepat. Jadi di Memborong itu juga kita punya lada untuk edukasi itu tadi. Ya mungkin nanti kalau yang mau melihat ataupun mau yang nanam nanti kita bisa. Kalau kepingin nggak ada ininya kita kasih nanti kan. Kalau dia udah mulai berkembang nanti. Itu dari lada tadi kan. 136 tadi. Kita lada itu perlu. Nah kemudian yang tiganya itu kita tanaman 3P itu kan. Tanaman pinang, kemudian tanaman pisang dan pepaya. Pinang. Nah, tanaman pinang itu kan jangka panjang. 2-3 tahun dia sudah mulai belajar berbuah. Itu tanaman dari beberapa jenis batara kalau tidak salah. Nah, jadi kalau pinang itu kita tanam gitu, dan konsep kelekak tadi ya, 136 konsep kelekak kita tanam itu orientasi ke depannya kan ada pelepahnya atau UP istilah orang Belitung itu yang jatuh itu. Itu bisa kita bikin piring. Kita bisa diolah, mungkin bisa dibikin piring nanti. Nah, itu kalau pinang. Iya, bisa main pelepah pinang itu bisa main irit UP-nya. UP. Dan ke Pinang ini kalau di Belitung ini lebih kurang ada 40 hektar yang sudah tanam itu pada jaringan kita gitu. Ada teman-teman kita yang ada di Membalong, kemudian yang di Sijuk, kemudian kan. Nah, jadi itu kalau nanti kalau udah 50 atau 60 hektar itu kita bisa kemas langsung packing di sini, kita bisa langsung kirim ke Jakarta, mungkin ekspor. Itu orientasi tanaman ekspor. Kalau sekarang ini kalau 340 hektar ini nanti kalau ada kita tetap ke Bangka. Karena di Bangka itu ada pengepulnya atau pembelinya itu. Dan kebetulan kita komunikasi dengan mereka gitu kan. Nah kemudian itu pinang tadi, kemudian pisang tadi. Nah pisang tadi kan kita bisa bikin ringking pisang tadi kan, sale pisang tadi, dan itu sangat sederhana sekali dibuatkan tempatnya rara itu dibakar kemudian diasap itu 2-3 hari, 3-4 hari jadi gitu ceritanya kan. Nah itu kalau yang senang misalkan tadi berbagai jenis komunitas pisang, kembangkan pisang gitu. Jadi itulah pengembangan pertanian berbasis klaster istilah saya itu. Jadi klaster pisang, klaster pinang tadi, klaster sahang. Nah kemudian pepaya tadi. Nah pepaya itu kan jelas di sini juga kita ada banyak. Itu kalau tidak salah di desa Simpang Rusak kalau nggak salah itu ada lebih kurang 2 hektar tanaman pepaya itu semua. Jadi kita datang silahkan. Misalkan kita mau beli, kita langsung metik di situ bisa gitu kan. Nah itu kemudian kulitnya ataupun sisa dan daunnya dan batang itu sebenarnya bisa untuk ternak gitu kan. Dan kita pengembangan pupuk organik cair sama Pak Adi ini kita perlu daun ininya, daun pepaya. Daun pepayanya. Nah, ngambil di dalam kan ada zat papainnya kan gitu. Iya. Nah, itu biasanya juga untuk anti rayap juga bisa. Kemudian untuk jenis apa kutu-kutuan gitu kan dia ada aroma papain itulah mungkin pestisida alami gitu gitu. Itu bisa bikin campuran gitu. Punya zat pelebur lemak. Nah, pelebur protein. Kalau papain tadi kan lemak. Kayak daging. Iya, daging. Nah, itu tadi pepaya. Jadi kan gitu. pengurai protein kan. Jadi unsur-unsur tanaman 136 itu harus ada di kebun kita itu kelekak itu tadi kan konsep kelekak kan kita mengembangkan berbasis kelekak tadi. Nah, kemudian yang saya bilang tadi 6 itu K, 6K. 6K. Jadi yang perlu kita kembangkan juga kalau kita ngelihat dari segi-segi topografi atau kebutuhannya. Jadi K-nya itu kelapa yang pertama. Kalau sekarang kan udah mulai ini kan program mungkin dari Bappenas kan Badan Pangan Nasional itu mereka tertarik dengan pengembangan kelapa. Nah kemudian kelapa tadi kopi itu kan yang sangat dibutuhkan juga. Kelapa kopi. Nah kemudian kelor tadi. Nah kemudian ada salah satu teman kita yang mengembangkan kelor dan itu memang sangat diperlukan. Itu salah satu misalnya sayuran yang sangat luar biasa gitu kan, yang sangat ajaib mungkin bisa dibilang itu karena itu bisa apa untuk apa menurunkan angka stunting seperti itu kan karena kandungan gizinya di situ gitu kan. Nah sekarang kita juga kekurangan dari segi kelor itu, jadi kita bisa bikin tehnya atau bikin tepungnya gitu kan. Nah kelor. Nah kemudian yang satu itu kabong batang aren. Nah jadi kita mesti daya batang aren itu tadi. Jadi kemudian apalagi ya tadi kabong, kemudian ada kapulaga tadi. Kapulaga. Kapulaga. Jadi kapulaga kan tuh rempah yang berorientasi ekspor. Jadi ada beberapa kawan juga dia nanya, "Bang, ada nggak kapulaga?" Ini karena memang kita itu pertama kurang bibitnya juga, mungkin kurang paham juga. Tapi kalau di Beltim itu kalau salah ada itu yang nanam kapulaga dan saya pernah ke sana gitu. Udah banyak gitu kan. Nah, kemudian kok di Bangka mungkin di situ mereka memang dikembangkan juga kapulaganya gitu kan.
Nah, jadi tanaman 136 itu kalau konsep Keleka itu kayaknya seperti wajib ditanam. Karena di situ ada nanti kalau dia sudah mulai tumbuh dan berkembang itu bisa kita panen harian namanya, kemudian bisa panen mingguan, kemudian bulanan, triwulan, kemudian semesteran 6 bulan sekali, 8 bulan atau setahun sekali lada tadi gitu kan. Jadi itu secara bertingkat. Itu adalah 136 tadi itu tanaman perkebunan sebenarnya kan. Nah, itu bisa tanam lagi dengan tanaman ada nanas, kemudian ada tanaman yang lain, tanaman semak pedu tadi gitu. Nah, jadi itulah kata Pak Adi tadi, memang kita tadinya agak jengkel banyak rumput gitu tumbuh. Nah, sekarang kita sudah berpikir mengenai itu, sudah berdamai dengan lingkungan itu, kita berdamai dengan alam, kita bersahabat dengan alam. Itu kita biar bisa nanti memang kita bikin nanam itu tinggal lubang tanaman istilahnya itu, kalau secara ini kan TOT ya, tanpa olah tanah. Jadi ada tanah tani, kita bikin lubang, itu pun ada juga alatnya, kita bikin alatnya dari pipa bulat gitu, kita masukin ke situ udah bulat. Biopori. Untuk bikin biopori juga. Nah, biopori. Ya, biopori untuk peresapan tanah. Ada peresapan air di tanah. Jadi kan? dulu di Membarongan itu nanam itu mati, nanam durian juga mati, itu karena daya serap airnya itu udah ada, jadi dia loss gitu istilahnya kan. Hujan turun, dia suruh loss sampai ke rawa-rawa, sampai hanyut ke sungai atau sampai ke laut. Nah, jadi 2-3 tahun ini kita sudah mulai pengembangan biopori tadi, biopori dan bersahabat dengan rumput tadi, sehingga pas itu air jatuh dia nggak langsung loss gitu kan. Jadi kalau ada biopori tadi jatuh mungkin 2-3 meter misalnya, masuk dia ke dalam ini, masuk belum sampai ke rawa-rawa, airnya itu udah masuk ke dalam kebun kita. Dan alhamdulillah sampai sekarang 2-3 tahun ini sudah kita bikin seperti itu, lubang biopori banyak, itu lebih kurang ada berapa ratus lubang, target kita 1000 lubang nanti di dalam itu. Itu kita sebenarnya itu mengembangkan cacing juga istilahnya kan, beri makan cacing. Biopori kita bikin, kadang batu bisa kita isi, kemudian habis kita nebas tadi lubangnya itu kita masukin rumput-rumput di situ. Jadi untuk beri makan mikroba. Jadi di dalam tanah itu ada makhluk halus tapi bukan hantu. Dan kita bekerja dengan mereka. Walaupun kita nggak tahu, tidak kenal dengan mereka, tapi kita tahu melihat ada gejala-gejalanya itu kan. Jadi kalau tanah yang mulai subur itu biasanya itu ada cacing gitu kan. Jadi tadi kita bikin biopori, kita basi makan itu cacing. Jadi cacing itu mengeluarkan kotoran itu berupa nutrisi-nutrisi yang istilahnya itu bisa dibutuhkan oleh pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, bagaimana kalau misal kita terus kita kasih bahan kimia terus kan, lihat aja kebun yang pakai bahan kimia itu jarang kita lihat ada cacing di situ. Tapi dia itu kalau kita kondisikan dengan perlakuan alami tadi, itu biasanya 3-4 bulan bisa tumbuh cacingnya. Dia berkembang, maksudnya jadi biasa berkembang. Itu bahkan kalau ini terlalu banyak, kalau ada yang rajin kita tinggal pungut aja, disimpan masuk ke plastik mungkin kan, kita bisa kita jual, bahwa ini bisa kita encerkan, kita bisa kasih ke tanaman cabai apa segala macam, dan dipercepat dengan pupuk organik cair tadi gitu. Seperti itu. Jadi istilahnya itu di alam itu kan berarti ada tanaman yang mungkin mengganggu dan akhirnya juga bisa jadi mungkin teman bagi kita, gitu kan. Jadi rumputnya itu kita bersihin, kadang-kadang kita kumpulkan, kemudian kita bikin kompos lagi gitu kan. Jadi pupuk organik cair itu biasanya kan kita ada beberapa rempah-rempah atau ramuannya, itu sudah 14 hari, 15 hari kita ambil sarinya, dan sisanya itu kita bikin kompos untuk mempercepat pengomposan rumput tadi. Jadi di situ kan ada mikroba, itu lebih kurang ada 6 atau 7 mikroba di dalam situ. Jadi ada Pseudomonas, Azotobacter, kemudian ada Bacillus, itu adalah mikroba pengurai yang ada di dalam tanah. Nah, istilahnya itu mungkin pasukan khusus di dalam tanahnya itu sebenarnya. Itu yang kerja. Kalau kita udah sampai ke situ lagi, kita berbicara masalah makhluk halus itu tadi. Ada mikroba, ada bakteri, ada virus, tapi virus yang bermanfaat, misalkan mikroba yang bermanfaat gitu kan, yang bisa menetralisirkan tanah itu. Inilah sebenarnya mengembalikan konsep Keleka segala macam itu ya itu ke dunia modern sekarang ini. Bagaimana itu kita pindahkan ke halaman kita. Seperti apa sih memperkaya halaman kita dengan unsur hara, ya, dengan mengembangkan mikroba pengembang tanah itu tadi, agar tanah ini menjadi hidup di halaman kita. Sebenarnya itu gitu. Jadi apa yang diwariskan kepada kita sebagai pengetahuan, kita sesuaikan dengan pengetahuan kita hari ini, saat ini, dan kita kembangkan untuk dengan situasi seperti saat ini.
Iya. Jadi begitu banyaknya hutan kita habis, ya kita nggak perlu keluhkan. Apa yang bisa kita ambil, solusi apa yang bisa kita ini, apa yang diwariskan ke kita, dan bagaimana kita memanfaatkan yang ada. Jadi kita nggak perlu menyalahkan itu ini, enggak. Tapi apa yang bisa kita berbuat saat ini. Iya, iya. Kalau Pak Saipul tadi mengukurnya semua lewat hitungan angka itu. Tentang Pokcoy Bapak ya. Udah ya, hitungan angka. data. Betul. Yang modalnya sekian, ini sekian. Nah, gimana itu Pak? Kemarin di gimana? Gitu. Kemarin investasinya berapa? Iya, benar. Kalau saya taruh di sana timba sampai kini, tapi itu di sini itu apa? Jadi itu Untuk membuat hidroponik itu bermacam-macam sistem. Ada yang sistemnya kalau memang tempatnya agak luas berarti horizontal, pipanya datar. Tetapi kalau tempatnya terbatas bisa sistem piramida A, kanan kiri seperti kantor lurah kota. satu pipa itu ya. Begini A. Segitiga. Jadi Kaki baja ada ringan, kakinya baru ya. pipa. Nah, untuk sistemnya, sistem macam-macam ada NFT. NFT itu cuman air tipis mengalir di akar saja. Kalau di FT di Bitung nggak cocok karena cuacanya panas. Ketika panas tinggi, air yang 3 cm nanti mengenang ke akar nanti panas, sehingga itu akan, kalau nutrisi tidak terserap oleh tanaman. Sehingga jadi kuning karena tidak makan makanan yang disiapkan di air itu. Kalau di sini coba di sini. Di sini bisa sistemnya sistem pakai Segitiga. naik lurus tergantung tempatnya kan. Kalau piramida nanti setengah A juga bisa tergantung tempatnya. Miring juga bisa. Kemarin udah waktu sebelum Bapak. Iya. Sekitar bulan lalu saya bilang sama saya kita bikin. Dia kan mau bikin tanaman. Ya. Cuma saya bilang ya udah kita bikin hidroponik ini. Satu Iya. hiasan gitu kan. Iya. Ini satu situ satu jadi hiasan. Iya Bang. Iya. Di sini apa di situ? Oh enggak, itu mana ya? Oh di sini. Oh ini. Karangan. Matahari dari arah mana? Sana. Oh bagus, minimal 6 jam. Ah, jadi matahari itu di sana Pak. Siap, bagus. Bisa. Kalau di sini berarti sistemnya nanti lurus saja, tapi ya pakai tiang. Jadi apa? Sistemnya nanti dari pangeran ke atas, nanti ke bawah. Iya. Berapa itu kira-kira? Siapkan bahannya saja. Enggak, bukan kira-kira berapa? Bukan saya kira-kira berapa saya menyiapkan bahannya. Menyiapkan bahannya. Antara pipa ke pipa, kalau sistem tegak seperti ini 30 cm. Tentunya di bawah minimal juga 50 cm karena apa? Ada embernya atau drum untuk tempat airnya yang untuk ngaliri tanaman di atas. Iya. Siap. Ya. Kan saya bilang sama Nani juga. Coba kita bikin karena dia kemarin mau bikin ini Pak, tidak bikin tanaman. Kita jawabnya kebun situ tapi kebunnya banjir jadi nggak bisa. Iya. Iya. Saya mau tadi nggak bilang kalau Iya. Jadi gini Pak, Iya, Bu. tadi kan kebun pekarangan rumah, ya. Memang kayak kemarin ada perempuan tani hadir ke sini, KWT, Pak, ya perempuan KWT. Katanya udah banyak nih kegiatan-kegiatan baik KWT langsung Iya. maupun sekedar motivasi yang tadi di rumah. Ada mereka cerita kacang panjang katanya tumbuh. tapi mereka Nggak banyak gitu. Biasa Pak, jadi gini, mereka nanamnya seperti manual biasa, seperti ibu, cuma mereka ya kelompok, kami tidak menggunakan teknologi seperti Bapak. Iya. Iya. Hidroponik, mungkin Pakai Pak. cocokilogi kayaknya. Iya. Biasa lah. Iya. Kelompok-kelompok aja, itu pun setelah tanahnya nggak gembur, Iya. Baru. Selesai mereka gitu nggak ya. bisa lagi. Iya, Tidak bisa Ya. Karena mereka udah kurus istilahnya tanahnya kan. Mungkin mereka mengambil praktisnya pakai pupuk kimia, Kimia. sehingga setelah teraplikasikan pupuk kimia ini tanah bukan menjadi hidup malah menjadi mati. Itu. Nah ini yang setelah tanah mati ini susah untuk Hidup. tanaman untuk berkembang segala macam, ini yang mungkin mereka menjadi mundur gitu. Nah ini harus dikembalikan lagi secara alaminya. Harus direhab. Nah itu kalau sistem yang pernah kami diskusikan, itu kita bikin model biopori tadi. Biopori tadi supaya air meresap di situ, terus kemudian bisa
limbah dapur bisa masuk situ segala macam, dan itu bisa menghidupkan kembali cacing dan bakteri segala macam di tanah itu. Dari lama, Pak? Ya. Maksudnya berapa lama itu? Bisa sebulan. Mulai dari Dua. tanah. Bisa lebih dari sebulan. Gersang kan? Iya. Iya. Tanam gersang. Kemudian kita Itu kalau tanah gersang itu 2-3 bulan. 2-3 bulan bisa kelihatan nanti kehidupannya itu. Cacing nggak tadi kan. Iya. Sekarang, Udah lama. maaf saya tanya, kalau kolaborasi antara Pak Adi sama Pak Sam, Pak Saiful, Saiful. misalnya pupuknya Pak Adi, Iya. di sistem Di sistem hidroponik. bisa nggak? Berarti tanamannya tanaman organik. Iya. Iya. Iya, enggak? Iya. Iya. Bisa saja. Hidroponik organik memang. Selama ini kan kebanyakan hidroponik itu kimia. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita memindahkan yang sistem kimia ini ke sistem organik? Kira-kira gitu. resultanya apa? Ya? Bapak kira-kira Jadi kalau ini kan di satu di bawah tanah, kalau ini di udara. Kalau saya itu sudah saya gabungkan, sudah jadi satu, dan sekarang saya sudah mulai pelan-pelan untuk nyoba itu, dan ternyata bisa gitu kan. Ya. Yang biasanya kita itu panen 35 hari, kita bisa 25 sampai 27 hari. Jadi sebelum gajian kita sudah bisa panen kayak gitu, seperti itu. Jadi kita kombinasikan aja gitu. Bapak bisa coba nanti, Pak. Nah, jadi kita Mitra. iya, jadi kita Mitra. bisa sebarkan. Tapi kita mulai dikit-dikit dulu, kita kurang-kurangin tadi sambil mempelajari dia ada unsur tertentu. Jadi kalau secara kesehatan seperti ini, kalau kita nutrisi unsur N, nitrogen itu bisa dari daun-daunan, daun gamal, daun-daun hijau gitu, unsur N-nya gitu. Nah, kalau unsur P, fosfornya itu bisa dari batang-batang pisang. Jadi batang pisang kita cacah, kita fermentasi apa segala macam gitu kan, ambil ekstraknya kita gabungkan. Nah, kalau unsur K-nya tadi, kalium itu dari sabut kelapa. Sabut kelapa kita rendam misalkan 5 kilo per 10 liter air kita rendam airnya itu. Nah, kita saring, itu kan sudah dapat NPK. Kalau kita mau lengkap lagi, kita fermentasi dari kulit-kulit pisang. NPK, natrium fosfat digabungkan kalium. jadi NPK. Nah, jadi kalau istilah kita itu biasa di lapangan itu kalau baru mulai bertanam itu kita kayak seperti ini. NPK harus kecil karena masa vegetatif harus banyak N urea gitu pertumbuhan NPK. Jadi seperti tanam ini. Nah, kalau dia sudah masa vegetatif kita balik lagi tangan kita ini. NPK, unsur K-nya harus tinggi, harus banyak. Sehingga bisa mungkin ke buah, ada manisnya kayak gitu. Jadi kita balik aja gitu. Kalau baru nanam seperti ini, kalau sudah pertengahan ini kita balik lagi untuk ngasih pupuk ya seperti ini. Kita membicarakan kalau di lapangan itu yang harus praktis dan petani itu harus bisa cepat paham ya kayak gitu. Nanti kalau masa vegetatif seperti ini, NPK harus banyak, N-nya, P-nya, K-nya gitu kan. Nah, kalau nanti sudah vegetatifnya seperti ini. Jadi N-nya tuh kurang sedikit, P dan K-nya harus banyak seperti itu. Jadi mereka lebih paham. tanaman ini kan dibagi dua, masa pertumbuhan vegetatif dengan masa generatif. Dia generatif ini dia sudah mulai berbuah, memproduksi untuk menghasilkan generasinya. Jadi ada vegetatif dan ada generatif. Nah, ketika dia masa pertumbuhan itu butuh natriumnya, N-nya itu tinggi. Tinggi gitu. Itu. Nah, ketika dia masa pembuahan itu justru butuh unsur P cukup tinggi, kalium cukup tinggi. P dan K-nya cukup tinggi, natriumnya itu dikurangi, rendah gitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga sebagai petani pemula tuh ya memang seperti ini. Kadang-kadang kita ketika kita nggak pernah sharing dengan orang yang memang betul-betul paham betul dengan pertanian, ya kita cuman uji coba aja. Kebanyakan kadang-kadang. Hasilnya kita nggak tahu gitu kan. Begitu nanam, wah ini tumbuh bagus, kayak aku nanam di pot di rumah itu kan cabai, wah bagus tumbuh berkembang. Begitu sudah berkembang ini, dia untuk tumbuh berikutnya itu agak stuck. Agak stuck gitu kan. Ternyata setelah kita tambahin unsur-unsur seperti kaliumnya dari katakanlah kulit ketam misalnya kan, terus kita semprot dengan yang POC yang ada mengandung kedelainya, itu tetap kita ini kan. Alhamdulillah sekarang tumbuh lagi dan buahnya justru lebih lebat dari yang pertama. Itu gitu. Biasanya lebih cerah dan ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya. Serkanya tinggi itu membentuk ini kan di glukosa. Walaupun itu cabai gitu.
cabai organik gitu ya. Pedas. Bisa seperti itu gitu ininya. Nah, ini menarik gitu. Dan kita waktu itu juga udah ngajak Pak Sutami, kita sama Pak Marwan dan Pak Alpi itu sedang mengembangkan pusat etnoscience Belitung, terutama tentang bagaimana sih masyarakat Belitung zaman dulunya itu pengetahuan pertaniannya segala macam itu, kita bikin kajiannya, penelitiannya itu di Tungkus, Dusun Kepayang, Desa Kacang Butor. Desa Kacang Butor. Kita di sana ada tanah 4 hektar, mungkin belum sampai 1/4 hektar kali yang baru kita kemasi. Rencana kita mau kita kembangkan di sana itu full organik. Tapi konsepnya mungkin hampir sama seperti Pak Sutami, bukan untuk produksi pertanian, tapi memang justru untuk pengembangan. Artinya yang kita tanam di sana mulai dari sorghum, jelai, juga Jawa, jagung gitu kan, jenis padi-padian seperti itu ya, padi itu sendiri. Kebetulan juga ditawarin sawah, tapi kita juga mau mengembangkan padi gogo, untuk kita kembangkan di sana gitu. Nah, untuk hortikulturanya juga seperti itu. Dan ini mungkin perencanaannya karena Bang Alfi itu dia pertamanan juga cukup bagus gitu ya, punya pengalaman di situ. Dia pengen membuat penataan untuk tanaman itu sebagaimana taman gitu, dibuat seperti taman. Ini baru dalam konsepnya seperti itu. Baru mau kita kembangkan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sehingga ini menjadi daya tarik tersendiri baik bagi peminat pertanian yang memang kita kan harus tetap mengembangkan pertanian ini ke generasi milenial. Gen Z sudah lewat, generasi Alpha, ya kan? Bahkan mungkin anak-anak TK itu kemudian kita pikirkan bagaimana mengajak anak-anak TK, anak-anak SD itu ke sana untuk mereka mencintai pertanian itu sejak dini. Nah, itu dengan edukasi, dengan apa segala macam, dengan apa yang mereka lihat, dengan apa yang seperti itu. Nah, kita harus buatkan seperti itu. Ini sebagai bagian dari bagaimana kita mengembangkan wisata pada sisi lainnya. Terutama wisata lokal kan kita dulu kita. Iya, artinya tadi butuh anak-anak Gen Z atau anak-anak Alpha ini kan semuanya megang HP ya. Di Membarongan punya nggak semacam konten mungkin atau semacam kegiatan digital gitu yang setiap saat diinfo-infokan? Belum. Ini mungkin kayaknya harus bekerja sama. Iya, konten. Jadi ketika misalnya ada kunjungan, dibuatkanlah ceritanya, dibuatkan, divideokan gitu ya. Kalau perlu mungkin setiap saat, atau mungkin lagi nanam 1L. Belum. Ya udah pernah 1 kali. Mual. Tapi enggak explore. Apa tuh? Ya, betul di situ. Jadi misalnya tadi cerita 1L, 3P, 6K gitu ya. Per satu-satu, terus terang kemungkinan anak-anak itu nggak tahu lada itu apa, tanamannya seperti apa. Ya. Ya nggak tahu juga. Buahnya. Nah itu makanya sekarang kan sebetulnya ilmunya udah ada di sini sebetulnya. Tapi untuk yang tadi yang cara beli tong, dalam tanah ada cacing, itu kalau dibuat konten-konten sangat menarik gitu. Tadi ada biopori gitu ya. Nah, kita sampai cerita nih. Maka yang saya sampaikan ke Pak Sutami kemarin, yang saya undang Pak Saiful, anak muda petaninya ada nggak sih gitu. Biar benar-benar kita regenerasi ke mereka ya. Tapi insya Allah kedai Pak Item juga ini memang menjadi pemantik, menjadi pembelajaran. Ketika bapak-bapak bisa sharing ilmu seperti ini ya. Tadi kata saya ini 3 ilmu yang berbeda. Kemudian kalau kata bapak tadi ini kalau disatuin gimana? Nah itu serunya gitu. Sudah ada di Membarongan Sijok gitu kan. Nah istilahnya ada nggak pihak ketiga gitu ya yang bermitra lagi gitu Pak Saiful, ada nggak di luar Membarongan Sijok? Pemerintahan daerah, pemerintahan desa?
Belum ya? Itu di daerah mana Bapak? Yang untuk hidroponik? Oh, hidroponik. Sudah ada 3 pemerintahan. Oke. Di Kelurahan Pelas 1 yang pertama, dengan dasar Pelas 1 sudah kali panen, dibuat video, terus dijadikan status. Ternyata kawan-kawan pemerintahan yang di Kelurahan Parit ingin oleh Balai Penyuluh Petani BPP didatangin, ditawarin, ternyata saya suruh memberikan pelatihan KWT sebanyak 31 orang. Kita buatkan instalasinya sekalian. Habis itu Kelurahan Kota sudah juga minta, Kodim juga minta, itu dan juga ibu-ibu KWT sendiri yang ingin buat di rumahnya biar tidak melulu ngurusin cuma untuk kelurahan saja, di rumah juga punya income sendiri. Kalau saya itu bisa. Gimana? Apa butuh teknik-teknik khusus untuk bikin itu? Enggak. Pasang bokar gitu. Sebenarnya untuk teknik-teknik pengembangannya sebenarnya di ini sudah kelihatan banyak sistemnya kan. Cuman apa, untuk nutrisinya justru kita akan memberikan dengan gratis dan cara untuk membuat nutrisinya. Walaupun Bapak Adi nyebut katanya abemik, tapi ternyata kandungannya ada kimianya. Memang semua kan ada kimianya, cuman kadarnya sedikit gitu loh. Makanya kita kembali dengan gabung dengan Pak Tami, dengan Pak Adi, tujuannya apa? Kolaborasi nanti kita ingin berubah yang katanya abemik itu kimia, nanti kembali ke organik. Kita saling sharing dengan Pak Ustami. Kalau Pak Adi kan baru ketemu hari ini. Enggak, soalnya Pak Adi udah lama saya ketemu, beliau luar biasa. Siap. Soal pupuk organik tadi. Kita cerita Pak ya, soal Bapak misalnya replace proyek pemerintah untuk pupuk kimia kemarin. Iya. Cuma Pak Adi kan belum punya produk. Karena pemerintah luar sudah ada produk. Kita nggak, Pak Adi kita nggak bisa konsep. Nggak ada dilabelin harusnya. Kita kalah di situ aja. Kan? Jadi menurut saya itu Pak Adi bilang, udah bikin aja Pak Adi pupuknya. Kan untuk memang Pak Adi tuh orangnya gini. Beliau ini kan orangnya idealis ya, tidak mau jualan. Kita tidak mau jualan Pak. Berbagi aja. Tidak mau jualan. Cuma kalau kita melawan produk yang komersial, kita tidak bisa mengatakan idealis, tidak mau jualan. Tidak mau seperti itu. Surat izin ditanya mereka. Surat izin edar. Pasti. Itu kita nggak bisa lawan kan, karena Pak Adi kan punya ide, sementara ide produknya belum ada. Terus kita mesti betul izin edar dan sebagainya. Susahnya gitu Pak. Tapi strategi Pak Adi untuk bikin sharing di situ dan kalau sudah terbukti, nggak masalah sebenarnya kan Pak. Makanya satu untuk menghindari itu kita jual itu antar kelompok, antar individu dulu. Antar individu. Jadi maksudnya kita nggak buka, ayo yang mau beli ini silakan di media sosial. Enggak seperti itu. Kalau begitu kita kena nanti aturan izin edar kayak gitu kan, bagi pesaingnya gitu kan. Kayak MLM lah, nggak mau. MLM kan gitu Pak. MLM tidak punya izin edar, itu jualan. Cuma MLM dananya kan mahal. Dia edar mahal Pak. Ini kan banyak kebutuhan sama kita. Justru untuk mengatasi hal ini yang terpikirkan oleh saya adalah seperti katakanlah ada ibu-ibu yang datang yang memang dari Europe itu, mudah-mudahan diaplikasikan dengan baik gitu kan dan bagus. Kita ketarik pula ke situ, ngayong gitu. Kemudian mereka tertarik, ya udah kita ajak mereka ke sana, ngajar di sana untuk kelompok-kelompok tani di sana gitu, kita ajarin. Nah kalau bisa mereka ada yang memproduksi, kemudian mereka yang membuat hasil produksinya ini dijual ke katakanlah koperasi mereka, ada koperasi desa Merah Putih misalnya kan, mereka punya itu, mereka jual ke koperasi itu untuk masyarakat sekitarnya, dan itu kan sudah lebih memudahkan. Artinya apa? Artinya untuk kebutuhan pupuk kita tidak perlu mengeluarkan uang dari Belitung keluar, tapi bisa untuk bahkan tidak keluar desa. Ini kan sangat efektif. Artinya nir transportasi, transportasi. Nah ini sebenarnya kan kemandirian pangan harus sampai seperti itu gitu loh. Ya kan? Bukan dari pemerintah pusat sana di dropping 20% sampai segala macam. Saya mikirnya kerja apa aja prosesor yang di sekitar presiden. Kalau pemikiran cuma sampai seperti itu gitu kan. Enggak, padahal urea itu kalau dijual, diekspor untuk kebutuhan melamin itu jauh lebih mahal, ya kan? Nah, sementara ya udah itu dijual aja untuk kebutuhan melamin, kebutuhan pupuknya biar masyarakat ini sendiri. Kalau masalahnya tadi ada surat izin edar. Aku rasa kalau misalnya nanti sudah jatuh ke desa, kemudian ada koperasi desa, biar mereka yang membikinkan surat izin edarnya sendiri di tiap-tiap desa.
Jadi bisa Pak, dari pemerintah kan sudah izin edar. iya, kan harus diajukan dari produsen kan. Produsen desa. Produsen desa gitu. Jadi ada lembaga resminya, kelompok taninya. Misalnya dari Gitu. Oke, seperti izin edar pemerintahan. Kayak misalnya pengawas pemerintah gimana? Iya tetap kan, kalau misalnya kami ini bikin pupuk ya, saya sendiri bikin pupuk. Saya ajukan ini, saya ajukan untuk izin edarnya. Tentunya memang ada. Cek komposisi dan Iya, betul. Itu biasanya sampai 3-4 bulan sekali atau 6 bulan sekali paling enggak. Itu. Dicek. Jadi yang aku tahu kalau di Belitung ini kita yang lah di izin edar itu yang punya Adam itu, Bapak Adam. Dia bisa produksi sampai 100 ton pupuk kompos per bulan. Iya per bulan. Ya. Karena aku mesan ke situ 12 ton. Gitu. Dan aku juga tertarik ke beliau itu karena tadi kan memanglah beliau urus tadi itu CP udah salah kan gitu. Nah tapi kan kita juga tadi tidak mengurangi kemungkinan kita juga untuk mengembangkan organik yang lah mulai kita kembangkan ini. Jadi kan terserah masyarakat ada pilihan juga gitu kan yang nak beli yang kita bikin seperti ini gitu. Dan juga perlu diketahui kalau pupuk Bank Kabupaten Belitung ini pupuk kompos itu diperlukan 400 sampai 500 ton per bulan, per tahun. per tahun. Kalau kita bisa memenuhi 50 ton aja sedesa atau sekecamatan Seranasi Gajah kali 1.000 lah 50 juta. Itu hitung-hitung. Beralih lagi. Iya. Nah, itulah. Karena saya pernah ngolah itu masukan-masukan pupuk itu. Saya agak gimana sama perjuangan Pak Saiful mulai turun Iya. Nah itu menarik juga bagi aku gitu kan. Nah, jadi kita ketemu ada benang merah cuma istilahnya. Nah Pak ini kita giniin aja lah gitu kan. Ada gitu. Jadi setiap sesuatu perubahan atau pekerjaan itu kita ambil hikmahnya dan itu ada misalnya manfaatnya untuk kita dan untuk orang-orang sekitar kita tadi. Nah jadi itulah mudah-mudahan nanti bisa kita bisa hidup harmonis antara kita tadi ya. Itulah kalau aku buat di kebun itu harmonis dengan alam. Jadi kita kalau kita sudah harmoni itu antara kita serasi, selaras, seimbang. Insya Allah kita harmonis jadinya kan gitu. Keserasi, selaras, seimbang itulah dalam tanah itu sendiri. Kalau ujian aku lupa Pak. 1L, 3P, 6K, 3S, 136. Kalau 135 itu merek gas itu. 136 merek gas. Saya pikir hari ini agak-agak membosankan temanya. Oh iya, anggapnya begitu. Karena kan tadi ketahanan pangan, apa sih yang mau dibicarain ya? Iya. Sangat menarik. Ternyata sangat menarik. Itu ujung-ujungnya Mestinya menarik karena pangan ini kan kebutuhan langsung diri kita sendiri gitu. Iya, betul. Itu artinya apa? Ketika kita mengembangkan ketahanan pangan atau lebih tepatnya kemandirian pangan, ya kalau kita bisa menghadirkan apa yang kita butuhkan, mulai dari bahan-bahan yang kebutuhan kita hari-hari itu di lingkungan kita sendiri. Cabai aja beli misalnya. Cabai itu 5.000 paling tidak sehari. Luar biasanya gitu kan? Gitu. 5.000 kita pakai sebulan lah berapa gitu kan? Ini kan menjadi peluang pakai kunyit yang ketika kita mengembangkan bibit, mengembangkan pupuknya yang memang banyak untuk mengaplikasikan bibit tadi, kita kan tidak menjual secara edar seperti yang dikhawatirkan dilarang itu gitu kan. Nah kita coba kalau memang mau pakai bibit ini, cobalah dipiaranya dengan menyemprotkan ini. Ini cara makainya seperti ini. Nah kalau misalnya mau nanti ya udah kita sama-sama bikin ini seperti ini kok komposisinya. Bisa seperti itu gitu kan. Nah ini kan menjadi satu yang menarik. Sehingga siapapun si petaninya itu ketika dia mau bertani itu tidak lagi memikirkan tentang pupuk karena dia punya pengetahuan tentang pemupukan. Karena urusan pertanian, nah ini orang pertanian ini, itu 70%-nya adalah masalah pupuk dan pestisida gitu kan. Nah kalau urusan 70% ini bisa diatasi oleh dirinya sendiri, itu yang sangat menarik. Nah inilah kemandirian pangan itu berangkat dari kemandirian pupuk gitu. Nah, dan kita sudah jalankan sama Pak Sutami ini, kita jalankan baik pupuk kompos maupun pupuk organik cair. Itu sudah kita jalankan dan tinggal kita kembangkan. Bahkan kalau di Membarang itu kalau tidak salah sudah masuk 10 tahun itu tanpa bahan pupuk kimia sintetik itu. Jadi kita produksi kompos sendiri gitu kan. Nah, termasuk pestisida tadi ya? Pestisida kita punya pestisida alami. Jadi ada satu ada ciknabat, cikur nabati, ada sirnabat, sisak nabati dan lain sebagainya. Jadi kita bikin istilah-istilah itu biar ada lokal gitu. Iya. Ada lokalitas kita dan ada itu lokal. Memang
Kayak tadi misalkan kenapa aku milih tadi 136 itu ada pepaya, karena kita butuh pepaya itu tadi batangnya itu kalau idealnya kita bisa cacah, bisa untuk kasih makan ternak kayak gitu kan. Bahkan mungkin ke depannya pepaya itu kita tanam tidak mengambil buahnya tapi mengambil getahnya. Iya. Karena itu komoditas yang juga dicari orang Bagus itu. dan mahal. Getah pepaya. Pepaya ini. Papain tadi. Iya. Bahkan itu lebih mahal. Lebih mahal dari pepayanya. Lebih mahal dari papain. Jadi itulah maksudnya itu perkembangan pertanian berbasis cluster itu. Oh ini cluster sahang, oh ini cluster kelapa, ini cluster kopi. Nah kalau kita lihat ini kalau kayak kopi ini, aduh nikmatnya misalkan kayak gitu. Lupa manis yang gulunya tadi karena kopinya nikmat katanya. Jadi perencanaan Kopi. perencanaan ke depannya kalau bisa itu karena tempat kami di tepi jalan Sudirman ini kan Pak Sam bawah Mandan ini nih. Kalau bisa itu kini nanti di mana-mana ada link. Ya kayak ini kan ngeling ke Membarongan, nanti ke Bapak juga gitu kan, ada yang ke Tungkusan, terus nanti ada teman lagi, nyambung-nyambung. Nanti ada yang di Mempiu, ada yang di apa, gitu tempat Wasiba itu kan. Nah itu kita kembangin, kita buat catatannya. Kalau mau di Sijuk, ini tempatnya. Kalau di Tanjung Pandan di sini, kalau mau di Padang di sini, kalau di Membalong kita punya ada, di Mempiu mungkin, kalau di Nasi punya ada gitu. Jadi pas begitu kita menyampaikan satu ide, Pak, gimana kalau kita menjadikan kampung organik gitu? Waduh, nggak bisa Pak, gini-gini. Penyataan kita udah mulai jalan. Udah mulai Pak. Jadi istilah saya itu kalau kita nak ganti balon baru tuh kita masukin balon lama itu nak diganti, kita masukin balon baru, kita tiup-tiup pecah balon lama, akhirnya timbul yang baru. Nah seperti itulah konsep pergerakan kita. Karena sebetulnya pergerakan untuk beritahu informasi organik dari tahun 2002 dulu kami kan pakai motor kan Pak Wan itu sampai ke Rasoh itu dulu sampai ke Manggar pakai motor orang 3 orang 4 sama Pak Ahmad Lasar itu ketulam sekarang bermotor aku mau dulu kan 2014 aku baru bisa masuk dapat PNS. Nah baru jalur itu masuk itu dan mulai bergerak lagi. Mulai bergerak. Jadi itu dari sekarang ini serat kan nasi itu, tanaman organik itu lagi tren, artinya dari tahun berapa itu udah tren, orang lebih suka dari tahun 2000 lah mulai. Kembali tidak mengharapkan untuk makanan. Tapi kalau itu kan ada suatu sertifikat Pak. Iya. Gini, aku potong ya. Iya Pak, silakan Pak. Sertifikasi itu memang benar adanya ya untuk supaya mendapatkan sistem organik yang sebenar-benarnya itu kan. Tapi dalam prakteknya kan kita tidak seperti itu gitu. Dan banyak yang berkembang di konten-konten itu sistem organik itu dikaitkan dengan lingkungan, kebersihan lingkungan dan segala macam. Yang pada ujungnya kita lupa bahwa pupuk organik yang kita buat ini harus memenuhi kebutuhan tumbuhan itu sendiri, tanaman itu sendiri, ya kan? Di mana di sana itu ada unsur-unsur yang memang terkandung di situ. Kalau hanya dari limbah rumah tangga saja kita fermentasi kemudian ini jadi pupuk, bukan tidak bagus-bagus. Tapi nilai nutrisinya seberapa? Yang masalah gini Pak. Contoh kita mau ekspor, contoh kita pepaya. Harus sertifikat. Jadi full organik. Iya. Terus tapi untuk menjadi contoh saya pernah ke Singapura, nanti dia ada bilang buah organik, fresh organik, sudah ada sertifikasi. Iya. Benar. Gitu. Benar. Itu seperti itu. Beberapa kelompok pertanian organik yang memang mengembangkan organik seperti ada di Perawah segala macam, ada binaan dari salah satu lembaga keuangan Indonesia gitu. Mereka mengajarkan itu dan memang ada sistem kontrolnya. Itu yang sampai-sampai kita merokok di kebunnya itu aja nggak boleh. Ya. Tapi kan kita bukan yang pada tahapan itu. Kita belum tahapan itu. Kita belum tahapan ekspor apa segala macam itu gitu. Artinya gini, ketika produk yang disebut organik tadi memang untuk kebutuhan ekspor itu sampai 0, sekian persen ada kandungan kimianya, itu pun nggak boleh lolos. Itu yang seperti misalnya kita mau ekspor ke Singapura, oh iya batas maksimumnya ini, mungkin karena terkontaminasi apa ya udara, knalpot motor apa segala macam gitu kan, untuk hal-hal yang kayak gitu misalnya mungkin seperti itu gitu kan. Ada tingkatan, ada kelas ini. Itu memang ada sendiri. Tapi yang saya maksud dengan organik yang kita ceritakan tadi itu adalah bagaimana kita mengatasi masalah yang 70% persoalan pertanian itu adalah masalah pupuk dan pestisida, itu dapat kita atasi sendiri.
Nah, kalau ini misalnya berhasil, kemudian kita bisa melakukan punya link-link ekspor segala macam, baru masuk ke tahapan yang tadi sertifikasi segala macam. Tadi kan proses. Secara basically-nya kita sudah paham betul gitu. Fondasi ya. Secara fondasinya gitu. Nah, yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana kita membangun fondasi ini agar setiap petani itu beralih kepada untuk mandiri secara pupuk. Itu yang harus kita bangun, kesadaran mandiri secara pupuk gitu kan. Artinya pupuk-pupuk yang ada itu ya harus kita lengkapi dengan kebutuhan si tanaman itu sendiri gitu. Nah, banyak konten-konten yang justru semua untuk buat segala macam itu ya menurut saya bukan. Justru saya curiga ini adalah penyesatan. Iya, kalau aku lihat banyak itu kan. Penyesatan terhadap pemahaman tentang organik. Maksudnya gini Pak, tadi kan Bapak bicara organik. Kembali, itu kan jargon internasional. Kalau kita tahu makanan organik adalah buah organik adalah buah yang sudah disertifikasi. Iya. Itu menurut saya itu. Jangan sampai ketika Bapak bilang organik, masuk orang mikirnya sudah dapat sertifikasi. Orang mikirnya. Enggak, kalau saya sih ngelihatnya semua itu jualan ya. Sertifikasi juga nanti jualan. Itu semuanya jualan. Seperti kita ngatasin rumput aja ya, supaya tanaman nggak berumput ini segala macam. Kampanye kan begitu luar biasa, nggak taunya mereka mau jualan mulsa. Padahal ketika tanah itu kita pakaikan dengan rumput itu sendiri, dengan gulma itu sendiri, ya kan, tanah di situ menjadi lebih bagus. Kenapa? Ketika air hujan, air itu tidak cepat terbuang, gitu kan? Dia begitu ada panas, dia tidak akan menjadi pemanas bagi akar tanaman karena memang ada rumput-rumputannya, kan gitu ininya. Dan di bawah rumput-rumput ini kan bakteri segala macam masih tetap berkembang. Artinya apa? Artinya kampanye-kampanye yang seperti itu ya harus kita waspadai sendiri bahwa ini jualan mereka atau bukan. Apakah kita mau terjebak di situ gitu kan? Nah, intinya gitu. Jadi ya sertifikasi ya, kita nggak urusan ekspor apa segala macam, udah kita nggak usah mikirin itu. Yang penting kita makan makanan sehat. Kalau kita nanam cabenya kita tidak disemprotin dengan sampai 8 macam bahan kimia untuk tidak terserang hama, ya kan? Tapi semua dengan organik yang memang bisa kita makan sendiri dan tanpa menimbulkan efek samping. Nah, pemahaman ini yang justru yang penting bagi kita daripada kita ikut-ikutan organik yang seperti yang diterapkan itu yang memberatkan kita sehingga kita urung untuk mandiri. Padahal ketika kita menerapkan, makanya Pak Sutami memberikan pilihan adalah dengan pupuk alami gitu kan. Itu untuk menghindari organik yang tadi yang bersertifikasi segala macam. Kalau kita tetap ya organik lah gitu kan. Kenapa sih? Ya karena bahan-bahannya ya organik gitu. Karena organik sendiri kan kata umum ya. Iya. Kata umum kan. Iya. Tidak bisa diklaim bahwa kalau yang sebuah organik sudah ya, sudah sertifikasi, ya nggak seperti itu juga gitu. Yang bersertifikasi silahkan yang bersertifikasi gitu kan. Tapi kita mengajak masyarakat untuk bagaimana mereka menyiapkan bahan makanan hasil produk pertanian itu secara sehat dengan kemandirian pupuk dan pestisidanya sendiri oleh petani itu sendiri, diatasi oleh petani sendiri. Itu yang lebih penting untuk memakmurkan semuanya gitu. Ya, menarik sekali. Iya. Apa namanya? Pak Saipul juga udah ada sih komunitas gitu tadi ya. Udah sering mengedukasi sampai ke kelurahan dan sebagainya. Ya, artinya ini benar-benar menjadi inspirasi, Pak. Ya, artinya kalau kedai Pak Itam itu sebagai pemantik akan didengarkan oleh ribuan orang yang ada di Belitung dan kemudian iya betul. Istilahnya kontak Pak Saipul di sini gitu ya, kontak Bang Sutami, kontak Pak Adi. Karena tadi kita pun ngeras tadi kata Bapak, kayaknya nih obrolan gak menarik gitu. Tema yang kurang menarik. Awalnya gitu Bang ya. Awalnya begitu. Tapi ketika kita sudah masuk ke dalam dan kata Pak Adi tadi ini keseharian kita kok. Bener. Ya. Tiba-tiba mau nganggangan nggak ada kunyit. Ada kunyit. Ya. Kan nggak usah ke pasar gitu kan. Yang ternyata di rumah ada dan ini jargonnya ibu-ibu PKK. Betul. Yang bukan hanya sekedar jargon mestinya. Tapi tadi dari obrolan tadi sudah apa ya? Sudah tren gitu loh.
kadang kan kalau maaf podcast Kedai Pak Itam ini kepengennya menginspirasi anak-anak muda generasi ke depan gitu ya. Jadi mereka lihat konten yang kata Pak Adi tadi yang bisa jadi campaigns ya. Sesaat bisa jadi cenderung mereka didorong ke sebuah hal-hal yang ya salah informasi. Nah, kepengen kita itu merangkum hal-hal yang begini, nggak usah kita pakai ketinggian dengan standar-standar gitu ya. Pokoknya ini buat ya udah kita begini maunya. Kita memilih untuk organik atau tidak gitu. Kita memilih untuk makan ini atau tidak. Kita memilih untuk itu tidak. Mungkin dari Pak Saiful ada ingin disampaikan ke pemirsa kita. Siap. Apa nih semangatnya gitu. Jadi dengan adanya kami ketemu Pak Sutami, ketemu Bapak Adi, Pak Adi tadi nyebut bahasa Jawa tadi, kue nanduro opo sing mau pangan, nangana opo sing mau tandur. Ini langsung hati saya terketuk. Loh, saya orang Jawa loh. Iya. Kalau di bahasanya Pak kata-kata hari ini, Bapak nyebut itu kelas. Ya kan? Karena kami ini juga di samping sebagai petani hidroponik juga membina para anak-anak remaja. Dan saya sampaikan ke anak-anak remaja tentang trisukses. Tri sukses itu 3 kalau ingin sukses. Yang pertama akhlakul karimah. Yang kedua adalah alim dalam bidang agama. Rajin mengaji. Kalau rajin mengaji berarti punya akhlak dong. Betul. Yang ketiga adalah kemandirian. Iya. Yang kemarin saya undang itu kopi yang jualan di kantor pos namanya apa? Satu ruang. Kopi satu ruang kami undang ke tempat pengajian kami untuk membina anak remaja, tujuannya biar jadi barista. Nah, dengan ketemu Pak Adi, Pak Sutami, saya di bidang hidroponik. Nanti juga saya sampaikan ke anak-anak dan juga ibu-ibu wanita keluarga kami. Tujuannya apa? Biar mengurangi pengeluaran daripada uang suaminya. Kan di rumah ada tanaman sendiri. Cukup 10.000 sehari tadi. 10.000 sehari. Makanya nanti konten yang salah itu nanti juga ke depan saya akan kontak sama Pak Adi lewat Pak Sutami atau langsung ke rumah beliau. Tadi nandur apa sing mau pangan apa sing mau tandur, kira-kira untuk kebutuhan kita itu cukupnya berapa meter. Harus di galon kah atau di tanah kah? Karena kami banyak tempat yang kosong. Betul. Gitu loh Pak. Tapi udah ke rumah kami banyak tempat yang kosong. Tujuannya apa? Biar ibaratnya anak-anak remaja juga bisa mandirian. Betul. Dengan adanya anak remaja kami untuk kemandirian, tujuannya apa? Ketika masuk ke usia nikah, nanti tidak memberatkan orang tuanya. Itulah tujuan kami trisukses kepada anak remaja kami. Trisukses. Iya. Dan mudah-mudahan dengan adanya kita bertemu pada malam hari ini, Pak Adi, Bu Istanti, kemudian Pak Sutami dengan Abang, nanti anak-anak muda, khususnya di keluarga kami dan umumnya mudah terinspirasi sehingga tidak hanya maunya instan saja, kerja yang hari Senin sampai hari Sabtu libur, Minggu gajian. Oh iya, benar. Tapi betul-betul kerja dan juga menghasilkan nanti tidak memberatkan pada orang tuanya. Iya. Gitu, Bu. Makasih Pak Saiful. Ya. Pak Adi dulu deh. Terakhir nanti Pak Sutami. Kalau dari saya tetap pada bagaimana kita perlu menyebarluaskan untuk mengajak sama-sama kemandirian pertanian itu, kemandirian petani itu dengan kemandirian dari pupuknya. Itu. Berhentilah membeli pupuk, tapi upayakan untuk mendapatkan pupuk produksi sendiri dari apa yang ada di lingkungan kita. Gitu. Secara cuma itu yang bisa saya sampaikan, karena 70% persoalan pertanian adalah persoalan pupuk dan pestisidanya. Kalau kita bisa mampu mengatasi 70% ini secara sendiri, secara mandiri, tidak ngarep-ngarep lagi dengan pupuk subsidi, apalagi subsidi gitu ya. Nah, maka kita ya insya Allah bisa menyelesaikan hal-hal lain dari pertanian. Oke, Bang Sutami mungkin ini kalau mau ke Membarongan, itu ini sekaligus iklan gitu ya. Ini contoh kecil bahwa selain bertani, di situ juga ada edukasi. Silakan Bang. Jadi bagi kawan-kawan atau rekan-rekan yang nak ngayau berkunjung langsung ke Membarongan Sijok, itu ada di Desa Sijok. Jadi
kalau di Google itu diketik aja The Membarongan Sijok itu biasanya muncul gitu. Jadi itu kita bisa ikuti itu insya Allah sampai ke Membarongan Sijok. Terus ngapain kalau sampai di Sijok? Atau ngapain kalau sudah sampai di Membarongan Sijok? Jadi di situ kita bisa langsung datang, duduk, nyantai di situ. Kemudian biasanya itu kalau kita ada di situ ataupun ada tukang kebunnya, kita bisa berkomunikasi, kita bisa ngopi di situ misalkan. Kemudian di situ nanti kalau ada kopinya udah buah, biasanya kita bisa numbuk kopi di situ. Kemudian kita bisa masak di situ juga karena ada ikan. Kemudian kita bisa panen singkong di situ. Kemudian juga kita bisa bercerita, belajar sambil berwisata. Jadi berwisata sambil belajar bertani seperti itu. Nah, jadi di situ konsepnya itu memang pengembangannya konsep keleka. Istilahnya itu kita itu kelak untuk ika, dan tanaman-tanamannya itu adalah 1, 3, 6 itu harus istilahnya itu. Nah, kemudian juga di situ kita bisa melihat keanekaragaman tanaman di keleka itu seperti apa. Di situ ada durian, mungkin ada cempedak, kemudian ada nanas. Jadi kita tanam itu sebenarnya ada suatu bentuk atau ceritanya itu seperti vegetasi alami. Jadi ada yang tinggi, sedang, kemudian pendek, ada pedu sampai dengan rumput. Nah, di dalam rumput itu ada komunitas-komunitas mikroba tadi yang kita kembangkan ataupun yang kita pelihara sehingga kita bisa bekerja sama dengan makhluk halus tadi yang ada di kebun. Jadi makhluk halus tapi bukan hantu. Di situ kita makannya mereka itu apa? Makannya itu adalah bahan organik. Kita beri bahan organik, kita bikin biopori, bikin lubang. Dan kemudian biopori itu kita bisa bikin kayak seperti kita manfaatkan pipa bolong 50 atau 60 cm, kita bolong-bolongi, kemudian di bawahnya itu kita tutup ini, kita masukin sampah itu, bisa itu 1 bulan atau 2 bulan bisa kita tarik, kemudian kita tuangkan, kemudian kita bisa panen kompos. Itu cara alaminya itu bisa. Jadi kalau kita bikin 10 atau 100, kita bisa panen itu 100 kilo. Jadi 100 kilo itu biasa itu lebih kurang kalau 1 meter persegi itu adalah 1 sampai 5 kilogram pupuk kompos untuk kesehatan tanah. Jadi kalau kita untuk mengembangkan pertanian itu sebenarnya itu kita harus menyehatkan tanah dulu. Jadi kalau tanah sehat, kemudian tanamannya subur, insya Allah petani makmur dan konsumen itu sehat. Itu konsep pertanian alami yang kita kembangkan. Kalau tadi berbicara masalah organik itu agak ketat, agak ribet. Namun dari segi organik itu juga dia ada tingkatannya, bisa ada organik sertifikasi prima 1, 2, dan 3. Kalau kita di Belitung ini baru sampai prima 3, bahwa produksi itu aman dikonsumsi. Jadi masih di bawah ambang batas yang ditentukan. Jadi ada sertifikat prima 3 namanya. Kalau 2, 1 itu lebih ketat lagi, lebih ketat untuk di luar tadi untuk ekspor gitu kan. Jadi kalau kita itu untuk melabel itu bahwa pangan kita itu aman dan sehat, aman dikonsumsi itu ada prima 3 itu. Nah, jadi itu mudah-mudahan jadi dengan konsep kita yang kembang itu konsep keleka itu pertanian alami seperti itu, kita bilang pertanian alami, pertanian yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya itu. Kita bisa membuat pupuknya, kemudian pestisidanya di situ gitu kan. Sehingga kita mengurangi penggunaan bahan-bahan sintetik. Jadi tanaman sehat itu akan bisa dicapai dengan cara-cara yang sehat pula. Dan keserasian, keseimbangan, keselarasan itu insya Allah mencapai keharmonisan kita di dalam lingkungan itu sendiri. Jadi hanya bisa dicapai dengan konsep alami itu tadi. Mungkin itu dari kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Sutami, terima kasih Pak Saipul, terima kasih Pak Adiwira. Saya pikir kehadiran bapak-bapak malam ini tentunya pasti kehendak yang di atas. Ya, benar. Ya, kita diatur tiba-tiba hari ini tidak dalam konsep harus hadir seperti ini gitu ya. Ternyata 3 guru ini berbeda ilmunya, tapi kemudian bisa bermanfaat untuk pemirsa dan kita semua. Ya, kalau tadi saya ngomongnya gini, lihatlah rumput sendiri, jangan lihat rumput tetangga. Kayak lagu ya, jadinya ya. Karena tadi ternyata rumput pun bermanfaat. Ya, kita kan suka. Wah, kalau udah rumput tuh udah mengganggu dianggap seperti itu, ya. Ternyata rumput pun bermanfaat, ya. Karena tadi Pak kameramen sudah tertarik berinvestasi, bagaimana mengemas kedai Pak Itam ini jadi lebih menarik. Saya yang terakhirnya bilangnya begini,
mulai dari kita, dan mulai dari sekarang. Ya. Oke, terima kasih Kedai Pak Itam hanya sebagai pemantik. Semoga kampung kita semakin asik. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.